Selamat pagi serta selamat datang di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang kami muliakan ketua dan anggota Dewan Juri, para peserta lomba dan pendamping atau supporternya, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena hari ini, Selasa 24 Oktober 2023, kita bisa berkumpul di sini dalam lomba tari kreasi Nusantara, serangkaian kegiatan Festival Pelajar Nasional 2023 kerjasama RRI Singaraja dengan Porkom SMA MA SMK Kabupaten Buleleng. Para peserta lomba, hadirin yang berbahagia, sudah hadir 3 dewan juri yang akan menentukan siapakah yang berhak menyenang predikat juara 1, 2, dan 3 pada lomba kali ini. Langsung saja kami perkenalkan anggota Dewan Juri yang masih semester 7 pendidikan bahasa Inggris di Undiksa ini. Sudah gak perlu dilakukan lagi kepawean dan kecantikannya pada dunia seni tari. Gak heran karena anggota Dewan Juri yang satu ini memang aktif menari Bali sejak menduduki bangku SD hingga sekarang. Bahkan pernah menjadi guru les tari. Dewan Juri cantik satu ini juga sering dipaduk sebagai juri lomba tari Bali di tingkat kecamatan. Pernah mengikuti beberapa lomba modern dance dan cheerleaders dan pernah menjadi PIC dalam kegiatan organisasi. Inilah Kade Eviana Maharani. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Dewan Juri kita satu ini. Selanjutnya anggota Dewan Juri kita yang satu ini lahir di Singaraja, doyan banget sama es. Katanya pas lahir tanggal gajian dan di musim hujan, makanya suka dengan es. Punya hobi baca semua buku, suka menyanyi dari kecil dengan centong di kamar mandi. Dan pastinya jago nari Bali dan modern dance. Anggota Dewan Juri ini juga nggak kalah cantik, punya cita-cita bidan tapi nyangkut sebagai penyiar. Dan inilah Nopi Yanti Rahayu yang sangat ini menjabat sebagai ketua tim siaran di RRI Singaraja. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dewan Juri kita berikutnya tentu udah nggak asing lagi ya, yang sampai saat ini aktif sebagai pembina Sanggar Seni Santi Budaya Singaraja. Beliau juga aktif mengikuti Pesta Kesenian Provinsi Bali sejak tahun 2000 hingga sekarang. Di tahun 2007 dan 2008 dipaduk sebagai Duta Buleleng di ajang Pagelaran Nusantara Jakarta dan pernah juga menjadi finalis Jegek Baguk Buleleng 2006. Dewan Juri yang satu ini sudah melelang buana berbagai negara sebagai Duta Negara dalam ajang Jeju Festival Korea Selatan 2005, Duta Negara dalam ajang Bosan Festival Cina Shanghai 2008, Duta Negara dalam ajang Gendang Nusantara 2011, Duta Negara dalam ajang Festival Folk Art Malina Philippines 2013, Duta Negara dalam ajang Festival Folk Art Weifang China 2015, Duta Negara dalam acara WTM London Inggris 2018, Duta Negara dalam acara Flokart Thailand 2022, aktif sebagai penata tari menjadikan beliau sosok yang luar biasa dan layak menjadi panutan. Beliau adalah Ide Ayu Ketut Widiana Utami SPD yang saat ini bertindak sebagai ketua merangkap anggota. Kiranya kita dengarkan tata tertib lomba yang akan dibacakan oleh Kak Tika. Pertama,
Lomba bersifat tim atau berkelompok dengan maksimal 5 orang. Yang kedua, peserta wajib melakukan registrasi ulang, mengisi daftar hadir, dan memakai tanda nomor peserta di sebelah kiri. Peserta diharuskan datang 30 menit sebelum lomba dimulai. Peserta wajib memakai pakaian tari yang dilombakan. Peserta dilarang mengganggu jalannya lomba. Setiap tim peserta tampil 1 kali membawakan tari kreasi Nusantara. Peserta bebas memilih jenis tarian yang akan ditampilkan. Peserta juga wajib membawa flash disk musik pengiring lomba. Jika peserta sudah dipanggil sebanyak 3 kali berturut-turut tidak tampil, maka akan dinyatakan gugur. Penonton hanya boleh memberikan tepuk tangan sebelum dan sesudah peserta tampil. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Sebelum menyaksikan penampilan para peserta lomba, marilah kita berdoa sejenak agar acara yang kita laksanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Izinkan saya selaku MC untuk memandu doa. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Wah Arka, aku gak sabar banget nih ngelihat semua penampilan dari peserta lomba tari kreasi Nusantara pada hari ini. Ya Tika, lihat ya penampilan mereka sudah terlihat cantik-cantik semua. Pasti mereka udah gak sabar pengen tampil. Oke, marilah kita sambut penampilan dari nomor undi 1, Afrens Dance Crew. Selamat menyaksikan. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara.
Ya, itulah penampilan dari nomor 1. Silakan berikan tepuk tangannya sekali lagi. Oke, kita lanjut. Untuk nomor dada 2 atau nomor urut 2. Dari WDC, selamat menyaksikan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Juplak
tadi penampilan dari nomor undi 2. Beri tepuk tangan yang meriah untuk nomor undi 2. Sembari menunggu penampilan dengan nomor dada 3, kami informasikan juga pada acara Festival Pelajar Nusantara LPP RRI Singaraja tahun 2023 ini juga didukung oleh Yayasan Bali Mu'alaf Development, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Indosat, UD Laris Jaya Abadi Motor, Maudeng Bagus, LPK Fuji Academy Bali, Alpha Prima Singaraja, PT Cornet Crown, Amora Rental Fashion, Dewata Pos, Lokapom Buleleng, Emina Madu Nusantara, Yepa Cosmetic and Accessories, serta Merta Buana Motor. Ya, itulah sponsor kita. Dan untuk acara selanjutnya ditampilkan dari nomor 3. FXT. Selamat menyaksikan.
Iya, untuk peserta dengan nomor dada 3. Oke, pada acara Festival Pelajar Nusantara ini kami juga didukung oleh UMKM yang tersebar di wilayah RRI Singaraja. Terdapat stand Joy Fresh, sekar kuliner kekinian, seblak Just Food, kopi Bali, dan dari SMK Negeri 1 Singaraja. Oke, nomor tampil 4. Sambil menunggu mempersiapkan tempat ataupun alat-alat yang diperlukan. Kalian masih semangat semua? Masih semangat? Dewan juri masih semangat? Masih, oke. Ini Dewan juri pastinya bingung ya, karena semua penampilan yang sudah kita yang sudah kita lihat tadi sangat memukau hati juri. Oke, apakah peserta sudah siap? Oke, tidak perlu panjang lebar lagi. Mari kita saksikan nomor tampil 4 dari Baswara. Selamat menyaksikan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang sungguh memesona. Selamat datang di Kalimantan. Mari menuju Indonesia Timur, Papua. Kita telah tiba di Pulau Dewata, Bali. Indonesia begitu kaya akan budaya yang perlu dijaga sepanjang hayat kita.
cinta pada negeri kita, indahnya budaya kita, karya leluhur bangsa. Dan budaya ada peristiwa yang ada batik dan tarian, kapal pinisi angkutan pencaksilat, semua adalah kekayaan negeri kita Indonesia. Kita jaga, kita lestarikan dengan cinta, kita jaga budaya Indonesia. Indonesia kaya kebudayaan, cintailah budaya kita. Tak pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambutnya. Tak pedulikan tanah asalnya, tutur bicara, keyakinannya. Tak ada yang sama, itulah yang membuat kita kaya. Harus selalu ingat, oh, aku adalah Indonesia, beraneka ragamnya, warna-warni irama, oh indahnya. Aku adalah Indonesia, rukunlah selamanya, berdampingan bersama, kita Indonesia. Beri tepuk tangan yang mulia untuk penampilan dengan nomor dada 4. Oke, sembari menunggu untuk nomor undi 5, gimana kalau kita cek sound dulu nih Kak Arka? Kita cek sound dulu ya untuk para supporter, mana suaranya? Untuk dewan juri kita yang cantik-cantik ini masih semangat? Oke. Masih oke. Oke, jadi penampilan dari nomor 5 yang dibawakan oleh Poila Dance. Silakan. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke.
I present to you a man who has unlocked dance. Do you want it? For the music. Baiklah, itulah penampilan dari nomor dada 5. Oke, terima kasih. Baik, kami persilahkan kepada ketiga dewan juri kita untuk menuju ke ruang sidang untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara 1, 2, dan 3. Baik, sembari menunggu dewan juri untuk menentukan juara, mari kita mengikuti podcast dari serangkaian Festival Pelajar Nusantara. Selamat datang di Sana Sini Podcast. Saatnya anak muda bersikap untuk Indonesia. Gak usah kesana-sana, di sini aja. Mantap. Senang banget ya ketemu lagi sama Desi Aldiana. Dan juga ada Fajar Permana Putra. Yes, yang pastinya Sana Sini Podcast hadir dalam rangka Festival Pelajar Nusantara. Betul. Di mana Festival Pelajar Nusantara kali ini udah tahun kedua dan banyak sekali hampir semua ya serentak RRI di seluruh Indonesia mengadakan yang namanya FPN alias Festival Pelajar Nusantara. Ya. Ini pasti semuanya pas sekolah dulu ikutan FPN kan? Ikut dong ya. Sekarang udah pada kuliah. Betul. Ya kan? Lu kuliah juga kan? Kuliah dong. Kuliah 7 menit. Kultum dong. Tapi serunya di tahun ini lombanya tuh banyak yang berbau Nusantara semua nih. Iya bener, dan lombanya juga ada beberapa RRI ya di seluruh Indonesia yang lombanya memang diadakan secara online. Iya, betul. Iya, ya kan? Nah ngomongin soal yang online gitu ya. Iya. Ini kan sekarang kadang-kadang di sosial media banyak beredar yang namanya hoax. Kita kadang-kadang Kan? tidak tipis nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Iya, makanya sekarang kita mau ngomongin soal literasi digital anti hoax ya. Dan pastinya kita nggak cuma berdua doang, kita akan undang langsung ini dia musisi favorit kita semua, Angga Chandra. Halo. Loh, salah. Duduk di atas mas ya. Gabung sama anak komplek yuk. Kirain kayak ngamper gitu kan. Enggak dong, enggak. Ini kan bukan podcast dirimu. Tapi kalau podcastnya Kak Angga juga nggak ngemper kan? Enggak, lebih ke warkop. Oh, warkop. Bisa pesen Iya. itu dong, mie instan gitu. Bisa. Oh bisa. Oh, bisa. Hampir kesebut brand ya? Iya. Enggak, udah biasa. Gimana sehat Kak Angga?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Biasanya ngundang orang di podcastnya. Podcast, oke. Sekarang diundang sama kita berdua di sini. Iya. Iya. Jadi hari ini kita akan ngobrol soal literasi digital anti hoax. Iya. Ya, kalau dari point of view-nya Kak Angga sebagai seorang musisi, apa Iya. makna literasi digital? Ya literasi digital tuh ya penting banget sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan kita ngomongin tentang hoax, ya pasti nggak bagus sih. Ya. Ya. Tapi Indonesia tuh kadang aneh. Kenapa? Karena kabar negatif tuh lebih diterima daripada kabar positif gitu. Jadi kayak mungkin suatu saat kita juga butuh sedikit gimmick dan hoax ya untuk membuat karya ataupun apa untuk bisa naik. Tapi kalau bisa ya lebih ke positif. Iya. Cuman kayak menggiring aja sebenarnya. Kadang hoax juga bikin kita salah paham, salah berpendapat dan lain-lain sih gitu. Oh oke. Bahkan bisa sampai keluar grup keluarga ya gara-gara. Iya bisa banget. Keluar kakak malah ya. Aduh. Tapi sebagai seorang musisi juga, pernah kepikiran gak sih bikin lagu atau bikin karya gitu ya? Mungkin buat Kak Angga sendiri atau buat musisi lain yang temanya memang anti hoax gitu. Anti hoax untuk saat ini sih sepertinya belum Belum ya? Belum terfikirkan sih. Karena mungkin belum pernah kena kali ya. Atau belum ada yang budgetnya masuk ya? Nggak ada budgetnya masuk ya. Nanti ya mungkin ini 2024 ini ya. Pak. Tapi Kenapa kamu kenapa? gak karena apa-apa. Tapi ini gak sih, maksudnya ngaruh gak sih sama pekerjaan sebagai musisi tentang hoax gitu? Karena kan mungkin ya banyak juga berita-berita gitu, media-media yang akhirnya mungkin memberitakan tentang Angga. ya Kak Angga tuh salah atau apa gitu, pernah gak? Untuk musisi yang maksudnya pemula seperti saya, sepertinya berita hoax itu belum terlalu dekat dengan Oke. kami ya, karena apa ya? Hoaxnya sebuah musisi itu paling yang kayak, oh ini lip sync nih, paling gitu. Iya. Menebak sih, apalagi untuk kita ya. Tapi kalau untuk mungkin abang-abang kita yang udah tinggi, mungkin iya kan, kayak Oh, iya. sebuah hoax yang mungkin larinya ke gosip dan lain-lain itu kan mungkin ya itu entertain mungkin ya. Iya. Bisa membuat nama kita tuh dikenal satu Indonesia gitu. Oh, oke, jadi hoax-hoaxnya tuh masih di kadar yang masih bisa di Tolerir lah ya. Ya, misalnya mungkin Angga nih ridersnya ribetin Ribet, gitu. Oh itu kayak teman saya ya itu. Wah maaf Pak. Atau kayak misalnya mau bikin konser atau manggung di mana tiba-tiba batal gitu. Padahal penontonnya udah rame gitu kan. Iya. Tuh kayak gitu gimana kira-kira? Kalau itu kayaknya bukan hoax deh. Itu sering terjadi ya. Ya, kayak pelunasannya itu kan biasanya H-1 ya. Iya. Tapi dibawa lari sama IO-nya. Oh, Tapi itu udah dapat fakta DP ya. kan? Dapat DP sih. Dikit tapi ya. Dikit. Udah budgetnya segitu, dibawa lari juga. Gitu. Semoga lah di sini terus ya. Ya, Ini dua kali. dia diundang podcast saatnya curhat kayaknya. Iya. Biasanya nyuruh orang curhat gitu ya. Bener. Tapi kalau Kak Angga sendiri biasanya ngasih tahu, mungkin ada orang-orang di grup keluarga atau grup temen ngasih tahu hoax nih kayak susah nggak sih ngasih tahu ini itu nggak bener, ini tuh nggak bener, itu salah gitu. Iya, kadang gini, kalau misalkan kita nggak nutup kemungkinan, kayak orang tua, itu tuh apapun yang diedit di sosial media tuh mereka langsung percaya. Sedangkan kita yang maksudnya yang sadar bahwa ini tuh editan mah, Iya. ini tuh editan nek, gitu kan. Jadi, oh iya jangan sampai, tapi tetap kekeh gitu. Tapi ya memang agak bikin pusing lah ya, misalkan kalau kita harus jelasin terus kalau ini tuh nggak benar sebenarnya kabar hoax. Ih, keren neneknya main media sosial loh. Iya. Apa Instagram neneknya apa? Kita mau follow nih. Iya. Ya. Oh, jadi gitu ya. Jadi untuk ngejelasin emang butuh effort gitu ya. Untuk ini tuh salah sebenarnya. Iya, Tapi gitu. emang ini justru tugas kita ya sebagai generasi muda untuk Benar, makanya kayaknya untuk bikin hoax sih nggak usah lah ya. Iya. Karena ya untuk apa sih kita bohong? Gitu. Iya, itu masalahnya di grup keluarganya cepet banget nyebar gitu ya. Pasti. Kayak langsung forward gitu ya. Cepet banget karena grup keluarganya paling cuma 6 gitu. Jadi Keluarga inti dong. Keluarga inti. Bukan keluarga semua. Ya. Aduh. Tapi sebagai seseorang yang kreatif ya, sering bikin lagu, sering bikin lirik-lirik spontan gitu kan. Coba dong dikit gitu, mungkin ada nggak kepikiran bikin lirik yang maknanya tuh nggak mudah termakan hoax gitu? Wah. Ada nggak kepikiran nggak? Kalau one day bikin lagu gitu? Bang Kangga ini tadi nggak masuk hitungan budget ya ini. Ya sedikit aja lah apa gitu. Gimana gitu? Apa ya, gimana ya? Jangan kemakan hoax atau gimana gitu. Jangan terusin dong. Jangan diterusin. Gak bisa nyanyi gue. Tapi musiknya ya. Gimana ya kira-kira? Gimana kira-kira? Ada nggak kata-kata yang Kira-kira ada tema nggak yang pengen diangkat gitu? Oh,
Ya hoax kan. Banyak maksudnya hoax. misalkan kayak pikir dulu, lihat dulu, dimengerti dulu, jangan-jangan itu hoax. Nah gitu ya. Jangan-jangan itu hoax. Nah gitu. Ulang lagi ya. Jangan-jangan itu hoax. Jangan-jangan itu bukan yang sebenarnya. Ngarangnya. Langsung dibikin tuh. Biar ya. Aduh. Keren ya. Tapi seru ya. Maksudnya ngobrol sama orang yang kreatif tuh dapet aja Langsung gitu. dapet gitu Iya. ya. Tapi thank you banget loh Kak Angga udah mau diajak ngobrol soal literasi Langsung digital dapat anti hoax. tergantung ya itu tadi budgetnya. Kalau budget Oh oke iya. sih langsung Iya, iya. Berarti di RRI budgetnya masuk ya? Masuk dong. Pak. Masuk dong. Oke. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Angga Chandra. Asik. Terima kasih. Dan yang pasti nanti di segmen berikutnya kita juga gak kalah seru, bakal ada bintang tamu spesial. Yes, Wis. betul. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sana Sini Podcast. Gak usah kesana-sana. Di sini aja. Kau hancurkan diriku bila kau tinggalkan aku, kau dewiku. Oh, kembalilah padaku, bawa separuh nafasku, kau dewiku. Halo, selamat sore teman-teman semua, apa kabar? Udah pada gajian belum? Belum ya? Kesini kalian bawa siapa? Bawa siapa? Bawa diri. Ada yang lagi bawa pacar temannya? Gak ada ya? Oke, maaf ya. Sorry. Sebenarnya lagu ini lagu yang susah untuk aku nyanyikan di panggung. Kenapa? Karena lagu ini kuciptakan untuk seseorang yang paling aku cintai di rumah sana. Seseorang yang memilih aku, seseorang yang mempunyai pekerjaan yang sangat mapan, punya gaji yang sangat besar, memilih seorang pengamen jalanan seperti aku untuk menjadi seorang imamnya. Desti Angga Mutiarani, istriku tercinta, sebuah lagu untuk kamu judulnya Semua Demi Kamu. Refnya seperti ini dan video klipnya benar-benar seperti apa yang ada di video klipnya. Bahwa dulu aku ngamen di pinggir jalan dan dia nemenin aku. Kita ngitung receh bareng, terus duit 1000-an dan dilemparin 1000 bareng pas lagi ngamen. Aku ucapin terima kasih karena dia nerima aku apa adanya. Dan aku sempat bertanya, kenapa dia pilih aku menjadi suaminya? Dan dia cuma jawab seperti ini. Karena aku yakin suatu saat kamu akan sukses. Dan kamu akan bikin aku bahagia. Amin. Makanya, makanya sekarang rekeningku di dia semua sih. Tapi M-bankingnya masih sama aku. Sama aja ya. Semua demi kamu, refnya seperti ini. Kita ref dulu ya mas ya. Aku lelah ku terbiasa, sakitku terbiasa, semua untuk kamu. Tak mengapa peluhku bercucuran, sakit pun ku acuhkan, semua demi kamu. Tetesan air mata jatuh lagi. Ingat kau di sana, kau tertawa, kau bahagia. Cobalah sejenak sabar menanti. Tunggu aku pulang bawa sebuah penawar lain. Oke, perhatian semuanya, sembari kita mengikuti podcast dari serangkaian acara Festival Pelajar Nusantara. Oke, di sebelah kiri aku nih udah ada
2 goodie bag yang bakal kita bagiin untuk untuk para peserta atau para supporter yang mau maju. Kira-kira ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak? Ada yang mau? Kalau yang mau langsung merapat, langsung merapat, langsung merapat. Ada deh, yang mau goodie bag 2 orang. Waduh, nggak ada yang mau lagi nih cowoknya. Cowok nggak ada yang mau cowok. Cowoknya nggak ada yang mau. Para pendukung nggak ada yang mau? Oke deh. Adakah pertanyaannya? Oke, tadi kakak-kakak 2 ini yang nari ya? Oke, tadi kan kita aku sebagai MC udah ngasih tahu nih beberapa serangkaian acara dari Festival Pelajar Nusantara hari ini. Oke, ini ada pertanyaan nih sebelum dapat goodie bag-nya. Udah siap? Oke, gampang kok, gampang pertanyaannya gampang. Oke, perkenalan dulu dong, ini kakak cantik ini siapa namanya? Febrianti. Kalau yang sebelah sini? Desik. Oke, Febrianti dan Desik. Oke. Oke, untuk Febrianti. Tadi kan kamu yang mengikuti lomba nih. Udah tahu kan dewan jurinya siapa aja ya? Oke. Oke, tahu. Oke, sebutkan salah satu nama dewan juri. Boleh nama panjang, boleh. Oh, nggak boleh nyontek. Oh ya udah, karena udah ada. Ya, oke. Siapa? Bu Dayu. Ide Ayu. Siapa kalian lupa? Oke, Bu Dayu ya. Bu Dayu tuh yang mana? Yang di mana? Yang di tengah? Guru Santi Budaya. Oh, kenal berarti ya. Oke deh. Oke, untuk goodie bag-nya? Oh, oke, nanti sekalian ya. Oke, untuk Kak Febrianti. Oke, udah sempet ke UMKM di sini belum? Ke stand-stand UMKM? Belum, oke. Oke, kan Kak mengikuti acara ini di RRI. Tahu nggak kepanjangan RRI itu apa? Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia. Aku juga nggak tahu. Oke, semuanya benar ya kakak-kakak panitia? Benar, oke. Hadiahnya akan diserahkan oleh Ketua Panitia dari FPN yaitu Ibu Kade Sri Wartini. Oke, yang akan diwakili oleh Pak Dewo. Silakan Bapak. Silakan, oke. Sayang selalu kau bilang Oke. Kembali lagi di Sana Sini Podcast, saatnya anak muda bersikap untuk Indonesia. Gak usah kesana-sana. Baik, terima kasih ya untuk Kak Febrianti dan Kak Desi. Oke. Mau udah males. Oke. Ini kita ada nih 10 voucher belanja dari Maudeng Bagus untuk 10 orang tercepat. Siapa aja boleh 10 orang tercepat? Gak ada yang mau? Ayo maju aja. Maju aja 10 orang. 10 orang ayo 1, 2, 3, 4. Gak ada yang mau lagi? Gak ada yang mau lagi, boleh dari supporter, boleh dari peserta lomba juga boleh. Gak ada yang mau? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, lagi 1. Gratis. Lagi 1, oke. Oke, kenalan dulu. Oke, langsung aja. Oke, ini diserahkan oleh Ibu Pipit. Nanti jangan lupa dibelanjain ya di Maudeng Bagus. Sering banget sih Kak, soalnya kan kalau literasi digital itu ada Coba lihat apalagi sering banget kita Oke, ini ada voucher belanja sebesar 10%. Oke, Ibu bisa foto dulu mungkin? berita ataupun Foto dulu di tengah-tengah ya Ibu ya. kita tertarik ataupun yang Untuk kameramen siap ya, siap. Oke, izin saya pandu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu. Tapi sebagai mahasiswa sangat dimudahkan nggak sih dengan adanya literasi digital? Biasanya apa saja yang dilakukan sama Kalisa, mungkin juga teman-teman untuk memanfaatkan kita di literasi digital? mudah banget sih Kak, soalnya kalau dengar orang-orang zaman dulu yang mesti ke perpus dulu kalau bingung, kalau kita cuma
inovasi kepada pemerintah tentang low back pain sih Pak. Enggak apa belum ada urusannya sama Kominfo sebenarnya Pak. Ya di prospek di sini lah. Iya. Jadi aku carinya dari literasi digital itu. Oh oke, jadi dimudahkan lah untuk Benar banget. tugas atau mungkin ikut perlombaan untuk apapun gitu ya yang positif melalui literasi digital. Benar. Tapi suka takut gak sih? Karena kan ya namanya internet ya, semua Iya. ada yang bener, ada yang enggak. Kamu takut gak kayak materi-materi yang kamu dapat ternyata ini kayaknya gak bener deh, ini hoax deh. Kayaknya. Baik, sembari menunggu Dewan Juri yang sedang memilih nih siapa yang akan menjadi pemenang 1, 2, dan 3, mari kita lanjutkan untuk menonton podcast Sana Sini. Guys ini ternyata Pengen berita share ini, gitu ya. Iya langsung share tapi ternyata hoax. Jadi suka takut gitu sebenarnya Kak. Oh oke, terus akhirnya gimana tuh setelah mungkin udah punya pengalaman itu cara untuk membentengi Ada Kalisa suaranya. sendiri gitu kalau supaya gue terhindar dari hoax gimana? Kalau cara aku sih sebenarnya gak panik dulu sih Kak, baca dari sampai akhir, terus baca nggak dari satu berita aja, terus kebetulan kalau Kominfo ada ya Pak websitenya, saya sering cek di situ juga dan kalau untuk penelitian sebenarnya sih kalau aku pribadi udah nggak pernah cek di Google yang biasa, di Google Scholar, karena kalau yang Google biasa bisa aja itu tuh cuma opini dari orang aja, bukan dari riset. Wah aduh, luar biasa loh ya. Iya. Pak Boni langsung bagus, Iya. bagus, mantap gitu. Tapi Pak Boni juga kayak udah gak sabar nih pengen nanggepin Kalista gitu ya. Bener Pak, berarti cara yang dipakai Kalista untuk bisa menangkal berita hoax yang disampaikan tadi itu kayaknya udah tepat gitu ya. Bagus, dalam arti begini. Jadi rekan-rekan muda semua juga harus cerdas dalam arti kita harus memiliki sensitivitas. Kita cek, pemerintah juga punya sih dan teman-teman dari LSM ya. Di situ ada cek hoax, cek fakta, segala macam. Nah dengan demikian kita bisa menelaah benar nggak berita itu tadi mengenai berita. Tapi sebenarnya yang perlu saya tekankan buat rekan-rekan muda adalah sekarang eranya digital. Nah. Oke. Ya. Jadi kita bisa belajar dengan bantuan digital. Ruang kelas itu tidak hanya terbatas di hadapan dosen atau guru. Ya. Di luar sana ilmu besar sekali, luas sekali. Kita bisa mencarinya untuk keperluan tadi, untuk belajar tapi juga untuk riset. Nah, yang perlu saya tambahkan adalah teknologi maju. Bahkan kita sudah ada AI. Ya. Nah, seru ya. Tapi bukan digunakan hanya cut and paste. Sorry to say. Saya juga kebetulan juga sebagai dosen, saya juga mengajar anak-anak harus menggunakan AI untuk keperluan risetnya, menelaah, tapi bukan memaknai apa adanya. Oke. Karena kita harus tetap membaca jurnal segala macam untuk keperluan risetnya. Ke depan, nah dari teknologi yang ada jangan lupa dari pembelajaran kita lakukan, kita juga membangun usaha. Makanya saya mendorong rekan-rekan muda untuk ke depannya membangun usaha menjadi entrepreneur. Nah. Bikin startup. Nah, mantap. anak muda sekarang tuh lulus bukan cari kerja, lulus buka peluang usaha. Nah, itu. Jadi di era digital ini kita banyak ada keuntungan gitu. Tapi juga mungkin Pak ini kita nggak menutup kemungkinan ada aja mungkin yang terjerumus dari misalnya dapat berita hoax terus kita percaya. Apalagi nih anak muda nih Pak kita ya. Terus ketemu sama orang tua nih, orang tua kita, "Ih ada berita ini kamu jangan ini ya pada itu hoax." Ini gimana nih cara kita anak muda untuk komunikasi sama orang tua kita, hanya jelasin supaya itu tuh hoax tuh mah gitu. Ya. Nah ini memang kita walaupun rekan-rekan muda kepada orang tua seringkali, loh kok orang tua kita gitu ya. Apalagi ada WA grup yang yang sepuh-sepuh Iya. gitu ya. Kalau kita nggak nurut dikeluarin dari grup keluarga. Gini, kita lebih baik memberikan fakta. Nah, kita bukan beradu ya, tapi kita memberikan klarifikasi. Oh sebenarnya itu faktanya nggak demikian loh, karena ternyata berita yang benar adalah demikian. Baik, karena para dewan juri sudah selesai menentukan siapa yang akan menjadi juara di lomba Tari Kreasi Nusantara hari ini. Oke, maaf ya. Oke, mari kita dengarkan nih keputusan para juri. Saya harap sebagai MC untuk mungkin dari kakak-kakak yang tidak mendapatkan juara pada hari ini tidak patah semangat dan terus berusaha. Oke, kepada dewan juri saya persilahkan untuk naik ke atas panggung. Untuk teman-teman yang nomornya dipanggil silahkan maju ke depan untuk perwakilan saja.
Selamat pagi semuanya. Kok lemes? Mau pengumuman juara loh. Selamat pagi. Tuh baru generasi milenial. Tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Sebelumnya terima kasih banyak adik-adik semua sudah sangat semangat ya mengikuti lomba tari kreasi Nusantara ini. Saya yakin kemarin malam ada yang gak bisa tidur ya. Memikirkan untuk tampil hari ini. Mungkin ada yang sampai ada WA dari temen nggak ditanggepin, ada WA dari cowoknya mungkin nanti aja gitu. Tapi saya yakin persiapan kalian sudah sangat matang, terbukti dari penampilan kalian yang sangat meriah pagi hari ini. Tepuk tangan sekali lagi, saya bangga bisa menjadi juri. Tapi balik lagi ya, ini namanya lomba. Kalau semua juara nggak lomba namanya ya. So ada yang namanya menang, ada yang namanya kalah, it's okay. Itu kan lomba ya, udah biasa. Buat yang menang jangan terlalu tinggi hati, jangan terlalu sombong. Karena di atas langit pasti ada langit ya. Dan buat yang kalah hari ini nggak usah kecewa. Coba lagi tahun depan atau coba lagi di event-event selanjutnya ya. Dan terima kasih banyak untuk guru-gurunya yang semangat sekali, tepuk tangan untuk para guru. Bapak guru, ibu guru terima kasih banyak ya untuk supportnya. Salam untuk kepala sekolahnya masing-masing. Dan sebelum kami umumkan juara 1, 2, 3 pagi hari ini. Ada sedikit masukan ya dari Kakak Dayu, silakan Kak Dayu. Baik, selamat pagi peserta Tari Kreasi Nusantara pada pagi hari ini. Selamat pagi. Oke, masih semangat ya, masih menunggu pengumuman dari kami yang ya sedikit tidak melelahkan ya Mo ya. Kita tadi sudah berbincang-bincang sedikit, rembuk sedikit dan memang agak sulit kita tentukan karena memang adik-adik sudah menampilkan semaksimal mungkin pada pagi hari ini. Nah tapi sedikit saja ulasan dari Modewi biar singkat. Jadi ada sedikit, inilah tari Nusantara, dari kreasi Nusantara ya. Apa yang kita nilai adalah Nusantaranya, tari yang dipadukan, ya dipadukan beberapa tari-tari daerah yang ada di khususnya di Indonesia, kan seperti itu. Jadi tadi Modewi sudah dengan Dewan Juri juga sudah melihat adanya gerakan-gerakan Nusantara, apalagi didukung dengan musik-musik yang sudah ada tari Nusantaranya. Nah seperti itu, tadi sudah masuk kriteria. Kemudian ada kreativitas yang model lihat. Nah jadi beberapa seperti yang sudah kita sepakati bersama itu memang bisa menggunakan properti, tapi properti bukanlah penunjang utama dalam suatu perlombaan, tetapi memang itu adalah hal pendukung, tetapi itu sangat penting juga. Mendukung gerakan, mendukung musik, mendukung tema yang adik-adik ataupun pembina tari laksanakan kali ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada kreativitas dan kekompakan. Juga ada di situ. Yang paling mau dipoinkan adalah ekspresi dari adik-adik ya. Banyak sekali yang mau diperhatikan memang sedikit tegang ya, masih tegang mungkin, masih gugup masih gugup dan ada penguasaan panggung yang tidak jelas ya. Banyak mau diperhatikan, banyak tidak jelas. Penguasaan panggungnya masih ada yang tidak balance, jadi ada yang terlalu menggunakan sayap kiri saja, menggunakan sayap kanan saja seperti itu. Jadi ada sedikit penguasaan panggung yang belum bagus. Ya, jadi seperti ini. Kemudian ada lagi masalah ekspresi. Kalau sudah namanya tari Nusantara masuk di tari Bali mungkin tidak terlihat gigi atau apapun itu kan sudah masuk di sana. Sudah tadi beberapa model lihat juga dan juri juga sudah perhatikan beberapa ada yang terlihat masih gigi dan sebagainya. Nah itu mungkin bisa nanti dipakai catatan baik pembina maupun adik-adik penari. Kemudian masalah teknik tadi sudah bagus ya, ada gerak-gerakan angkat itu mendapat poin yang lebih baik lagi karena adik-adik melakukan teknik-teknik itu
tingkat kesulitannya itu ada. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin itu yang kita akan pakai bahan dari penjurian, ya. Jadi sebentar lagi akan kita umumkan siapa jadi pemenang dan sudah tadi juga disampaikan siapapun pemenang hari ini. Teruslah berlatih, jangan sampai di sini saja karena masih banyak sekali yang harus dikerjakan dan dilatih lagi. Kemudian yang belum dapat nominasi hari ini jangan berkecil hati, model lihatin kalian semua ada potensinya ya, tapi karena mungkin ini kali pertama, mungkin belum, ini pengalaman pertama, ada beberapa yang sudah berpengalaman ya, jadi mungkin itu yang menyebabkan ekspresi tidak masuk. Nah, jadi itu mungkin bisa digali lagi, jangan kapok ya, pesan dari kami jangan kapok, tetaplah berlatih dengan bagus, kompaknya ditambah lagi. Nah itu, dan ada lagi gerak-gerakan satu lagi ya, gerak-gerakan alternate, kemudian canon yang itu silakan dimodif lagi, dikreativitaskan lagi. Gerakan alternate-nya sudah bagus, sudah ada gerakan satu itu gerakan alternate, kemudian ada gerakan canon, ada yang diam lagi, ada yang ini. Nah itu sudah masuk, sudah ada. Nah itu bagus ya. Jadi sekarang tidak panjang lebar lagi, kita akan umumkan langsung siapa pemenangnya ya. Siap untuk tepuk tangan? Oke, sekarang akan dibacakan oleh Eva ya. Silakan. Baik, terima kasih Bu Dayu dan juga Mbak Novi. Jadi tiba waktunya untuk mengumumkan siapa pemenang di Lomba Tari Kreasi Nusantara ini. Keputusan Dewan Juri nomor 06-Kepda.DW-EPN RRI Singaraja 2023 tentang penetapan juara Lomba Tari Kreasi Nusantara rangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara LPP RRI Singaraja tahun 2023. Pada hari ini Selasa 24 Oktober 2023, kami Dewan Juri Lomba Tari Kreasi Nusantara rangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara LPP RRI Singaraja tahun 2023 yang terdiri dari pertama, Ide Ayu Ketut Widya Utami SPD selaku Ketua Dewan Juri merangkap anggota, kedua, Novianti Rahayu AMD selaku anggota, dan ketiga, Kade Evalina Maharani selaku anggota. Memutuskan, menetapkan, pertama, setelah mendengar dan menyaksikan penampilan para peserta Lomba Tari Kreasi Nusantara, rangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara LPP RRI Singaraja tahun 2023, berdasarkan penilaian yang meliputi koreografi, kreativitas, keselarasan gerakan tari kreasi dengan musik dan digunakan kekompakan, keselarasan gerakan antar penari, power, dan ekspresi serta kostum, maka Dewan Juri menetapkan para peserta yang berhak menyandang predikat juara 1, juara 2, dan juara 3 adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan Dewan Juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Ketiga, demikian surat keputusan ini dibuat untuk diketahui sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Singaraja pada tanggal 24 Oktober 2023. Baik, hari ini, detik ini juga saya akan mengumumkan pemenang dari juara 3 terlebih dahulu. Untuk itu, juara 3 dengan perolehan nilai 224 diraih oleh nomor undi 5 dari Voila Dance. Selanjutnya, predikat kedua dengan perolehan nilai 226 diraih oleh nomor undi 3 dari FXT. Yang terakhir, bagaimana para peserta yang masih tersisa? Apakah sudah mulai tegang?
Apakah sudah mulai penasaran siapa yang akan menjadi juara pertama di kegiatan ini? Ingin tahu? Oke. Jadi predikat pertama dengan perolehan nilai 254 diraih oleh nomor undi 4. Baik, demikian keputusan ketiga Dewan Juri yang sudah menjuri di kegiatan ini. Kami ucapkan selamat kepada para peserta yang sudah menyandang juara 1, 2, dan 3. Untuk itu kami persilakan kepada panitia untuk melakukan sesi dokumentasi. Terima kasih. Oke, kami ucapkan selamat untuk para peserta yang telah meraih juara 1, 2, dan 3. Untuk peserta yang lainnya jangan berkecil hati karena masih ada event-event yang dapat kalian ikuti untuk the next gini. Oke, untuk para peserta yang hadir dimohonkan untuk mengambil piagam di meja registrasi. Oke, untuk para peserta yang tidak mendapatkan juara dapat mengambil piagam di meja registrasi. Sekali lagi untuk para peserta yang tidak mendapatkan juara dapat mengambil piagam di meja registrasi. Oke, kami umumkan juga untuk juara 1 akan tampil di acara Puncak Festival Pelajar Nusantara yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2023. Oke, untuk para juara silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Oke, kami ucapkan terima kasih untuk partisipasi dari para peserta yang sudah mengikuti lomba Tari Kreasi Nusantara, rangkaian acara Festival Pelajar Nusantara RRI Singaraja 2023. Saya selaku MC, izinkan saya untuk menutup acara pada hari ini. Apabila ada salah kata dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, kami tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk partisipasinya dan selamat untuk yang mendapatkan juara. Selepas ini untuk yang ingin menyaksikan perlombaan selanjutnya diharapkan untuk tetap berada di Wantilan karena sesaat lagi kami akan kembali melaksanakan untuk lomba fashion show recycle ya. Dan untuk yang belum melakukan registrasi silakan melakukan registrasi.
Dan untuk yang ingin mengabadikan momen perlombaan pada siang hari ini kami silahkan sebelum perlombaan dimulai. Terima kasih. Baik, sebelumnya kami informasikan kembali untuk para peserta dan juga pemenang lomba tari kreasi. Untuk piagam dan juga pialanya besok bisa diambil dan untuk penyerahannya nanti akan diserahkan pada tanggal 25 Oktober 2023 pada Puncak Festival Pelajar Nusantara. Terima kasih. Cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Iya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang dalam Lomba Tari Kreasi serangkaian Festival Pelajar Nusantara 2023. Dan bagi peserta yang belum beruntung untuk menjadi juara dalam kompetisi kali ini jangan berkecil hati karena masih ada banyak kesempatan yang bisa dicoba di tahun berikutnya. Tapi jangan ini ya, tetap kayak kemarin ya, masalah penampilan jalan nggak usah. Warnanya Sama ini juga bajunya, karena yang dinilai kan recycle. Ya. Kayak oriental kayak kemarin, ini bagus sih, berwajah oriental. Adik manis berbaju merah berwajah oriental. Cek. Baik, diinformasikan sekali lagi untuk para peserta lomba fashion show recycle yang belum melakukan registrasi, silakan dapat melakukan registrasi di meja registrasi dan setelah itu bisa menempati tempat duduk yang telah kami siapkan.
Mohon perhatian kepada seksi perlengkapan, LO perlengkapan untuk bisa clean up di area panggung karena akan dilaksanakan perlombaan selanjutnya. Sekali lagi diinformasikan untuk LO perlengkapan bisa melakukan clean up di area panggung dan juga di tempat duduk juri serta peserta nanti ya, karena akan dilakukan perlombaan selanjutnya. Terima kasih.
shit unless that somebody's me. I gotta be mad, there ain't no other way. 'Cause girl, you're hotter than the Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, thank you so much. This was the coolest thing ever, 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 ever. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. I was just guessing at numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science,
lately. 놓치는 매일매일이 yeah. 재미없어 어쩌지. I just want you from my phone right now. I just wanna hear your mind. 'Cause I know what you like, boy. You're mine, can't make you like, boy. 내 지난 날들은 눈 뜨면 있는 cool. High boy 너만 원해, high boy 내가 전해. And we can go high. 나도 봐야 keep on, take it to the sky. You know I hype you, boy. 우리가 나도 봐야 keep on, take it to the sky. You know I hype you, boy. 잠이 들려고 잠이 들려 해도 네 생각이 또 새벽 3시 알려줄 거야 they can't have it no more. 봐봐 여기 내 이름 써있다고. Yeah 누가 내게 뭐라던 남들과는 다른 너. Maybe you could be the one. 날 믿어봐 한번 I'm not looking for this one. Maybe I could be the one. Oh baby 예민하다 너 lately. 너 없이는 매일매일이 yeah. 재미없어 어쩌지. I just want you from my phone right now. I just wanna hear your mind. 'Cause I know what you like, boy. You're mine, can't make you like, boy. 내 지난 날들은 눈 뜨면 있는 cool. High boy 너만 원해, high boy 내가 전해. And we can go high. 나를 봐야 느껴봐, take it to the sky. You know I happy boy. 내가 나를 봐야 느껴봐, take it to the sky. You know I happy boy. Blackpink in your area. Blackpink in your area. 컴백이 아니야 난 적 없으니까 고개들이 돌아 진정해 못 걷길라. 분홍빛의 얼음 drip 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 freezing on the side. Shut it down. What yeah 이미 안에 진 적이 없으니까. 지저분이 목에 먹줄은 내 거니까. 땅바닥에 단패로 we go 205. Shut it down. 초록빛을 내려 머리 위로 don't trip baby. 겸손하게 그냥 앉아있어 just sit baby. Praying for my downfall many I've tried baby. Catch me when you
was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And for you I bleed myself dry. For you I bleed myself dry. It's true. Look how they shine for you. 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 Look how they shine. Look at the stars. Look how they shine for you. And all the things that you do.
cek. Cek 1, 2, 3 cek. Baik, kembali kami informasikan kepada seluruh Bapak Ibu pembina lomba yang belum mendaftarkan putra-putrinya di meja registrasi. Kami mohon kesediaannya untuk segera melakukan registrasi karena beberapa saat lagi acara peragaan busana pada siang hari ini akan segera dimulai. Terima kasih. Baik, kembali kami informasikan kepada seluruh pembina, pendukung, dan juga seluruh panitia yang bertugas dalam Lomba Peragaan Busana kali ini. Serangkaian Festival Pelajar Nusantara 2023, kami mohon kehadirannya untuk segera memenuhi wantilan laksana budaya LPP Radio Republik Indonesia Singaraja. Dan bagi Bapak Ibu dan juga supporter yang sudah berada di area wantilan, kami mohon kesediaannya untuk dapat memenuhi jajaran tempat duduk yang ada di depan. Sekali lagi kembali kami informasikan kepada seluruh pembina, pendukung dan juga panitia penyelenggara. Kami mohon kesediaannya untuk dapat memenuhi jajaran tempat duduk yang ada di depan karena beberapa saat lagi acara akan segera dimulai. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu hadirin pembina dan juga peserta yang berbahagia, tentu dalam perayaan yang sebesar ini. Baik, sebelum dimulai acaranya, kami mohon untuk seksi perlengkapan kembali kami panggil untuk ada yang mendampingi di belakang panggung. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu hadirin pembina dan juga peserta yang berbahagia, tentu dalam perhelatan acara yang luar biasa seperti Festival Pelajar Nusantara 2023 kali ini, tentu tidak lepas dari dukungan berbagai pendukung acara yang sudah berdedikasi penuh untuk mensukseskan acara ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pendukung acara. Terima kasih kepada Yayasan Bali Mualaf Development, Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng, Indosat, UD Laris Jaya Abadi Motor, Maudeng Bagus, LPK Fuji Academy Bali, Alfa Prima Singaraja, PT Cornet Crown, Amora Rental Fashion, Dewata Pos, Loka Pom Buleleng, Emina, Madu Nusantara, Yepa Cosmetic and Accessories, serta Merta Buana Motor. Oke, baik. Jadi selain beberapa pendukung acara pada pagi hari ini, di sini juga ada beberapa stand UMKM yang sudah berada di area sekitar RRI Singaraja. Jadi di area ini ada stand dari stand Joy Fresh, stand Sekar Kuliner Kekinian, stand Seblak Juice Fort, stand Kopi Bali, dan stand dari SMK Negeri 1 Sukesade. Iya, betul sekali Adia. Jadi bagi Bapak Ibu penonton dan juga supporter yang sudah memadati area LPP RRI Singaraja,
yang mungkin merasa haus ataupun lapar bisa langsung menuju ke stand-stand UMKM yang tersebar di wilayah LPP RRI Singaraja karena harga yang ditawarkan ya tidak akan membuat kantong jebol apalagi menimbulkan kanker alias kantong kering. Bener banget. Sudah. Iya, Bapak Ibu hadirin pembina lomba serta para pendukung dan peserta yang berbahagia. Sebagai tambahan informasi, Festival Pelajar Nusantara merupakan sebuah ajang bergengsi yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa agar bisa bersaing di era digital seperti saat ini. Dan acara ini merupakan bentuk sinergi dan kolaborasi nyata Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja dengan Forum Komunikasi Organisasi Siswa Intra Sekolah atau OSIS di Kabupaten Buleleng. Dan tidak hanya itu juga Bapak Ibu hadirin, acara ini yang akan kita nantikan saat lagi juga disiarkan langsung di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Jadi bagi Bapak Ibu pendukung yang berhalangan untuk hadir secara langsung di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja, Bapak Ibu bisa langsung menyaksikan pagelaran lomba gelaran busana fashion show recycle ini melalui kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dan jangan lupa juga untuk subscribe kanal YouTube RRI Singaraja Official, nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan update informasi dan juga konten-konten terbaru dari RRI Singaraja.
Selamat siang Singaraja. Dan selamat siang RRI. Dan selamat siang pelajar Nusantara. Hadirin yang berbahagia, mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, izinkan kami menyapa dengan salam dari Pulau Dewata Bali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Wow, Adia. Sepertinya setelah tadi Wantilan Laksana Budaya memanas dengan perlombaan tari kreasi Nusantara. Kali ini sepertinya Wantilan ini kembali memanas. Kira-kira ada apa siang hari ini? Semuanya sudah berkumpul, ada Bapak Ibu Pembina juga dan di belakangnya sudah ada yang muncul dari tadi, muncul hilang. Sudah ada yang berpakaian glamor tapi pakaian yang digunakan itu sedikit berbeda dari pakaian-pakaian sebelumnya begitu ya. Iya, pada siang hari ini Bapak Ibu hadirin, selamat datang kami ucapkan kembali di Wantilan Laksana Budaya, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Singaraja. Dan pada siang hari ini dengan bangga kami mempersembahkan Lomba Fashion Show Recycle Serangkaian Festival Pelajar Nusantara 2023. Celepuk makan kedondong, boleh dong saya minta tepuk tangannya yang paling meriah dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk kita semua. Iya, terima kasih banyak. It's such an honor and privilege for me, ladies and gentlemen. My name is Adi and my handsome partner. My name is Adia. To stand here as your master of ceremony to lead this precious occasion. Iya, Adia dalam sebuah kompetisi, terlebih lagi kompetisi Fashion Show Recycle itu tidak akan lengkap acaranya kalau tidak ada dewan juri yang menilai. Bener banget Kak. Karena nggak mungkin kita berdua yang menilai, pasti nanti hasilnya nggak sesuai, kita nanti yang jadi bulan-bulanan pembina. Ya, bisa jadi bisa jadi semuanya jadi bagus. Ya, bisa jadi semuanya jadi bagus. Untuk itulah pada siang hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita 3 orang dewan juri atau dewan penilai yang sudah bersiap untuk menilai karya garapan dari masing-masing sekolah. Untuk itu Adia, tanpa berlama-lama lagi saya akan kenalkan 3 dewan juri yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dewan juri yang pertama kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ide Bagus Gede Surya Barata SPD MAP. Selamat siang Bapak. Iya, juri kita yang pertama ini merupakan kelahiran Gumiloloh Bangli pada tanggal 19 Desember 1973. Saat ini beliau aktif menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. Iya, pria yang akrab disapa Pak Bagus ini juga aktif menjadi juri di berbagai perlombaan. Di antaranya adalah sebagai juri Lomba Esai Undiksa, Lomba Bercerita Anak Radio Republik Indonesia pada tahun 2020 yang berhasil meloloskan peraih juara 1 lomba ini hingga menjadi juara pamuncak di tingkat nasional. Beliau juga aktif menulis melalui publikasi beberapa karya tulis, salah satunya adalah Kebijakan Implementasi Permainan Tradisional di Satuan Pendidikan pada tahun 2019 dan Yuwana Asri pada tahun 2020. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah sekali lagi untuk Pak Ide Bagus Gede Surya Barata SPD MAP. Nah, Adia, dewan juri yang kedua juga tidak kalah luar biasa dan khusus untuk dewan juri kedua kita kali ini datang jauh-jauh dari Korea. Annyeonghaseyo, Oppa. Oh, salah ya, baiklah. Dewan juri kita yang kedua merupakan salah satu mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha atas nama Gilang Aditya Oka Pratama. Selamat siang Kak Gio, selamat datang di Wantilan Laksana Budaya. Boleh berdiri dan juga dada-dada dulu ke peserta dan juga Bapak Ibu Pembina. Iya, Kak Gio merupakan putra asli Singaraja yang lahir pada tanggal 23 Februari 2003. Gilang sudah aktif dalam ajang fashion show sejak tahun 2019 sehingga berhasil menjadi runner-up 3 dan finalis Bagus Buleleng tahun 2019 yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng. Beliau juga merupakan peraih International Hong Kong Modeling Fashion Look 2022, Grand Winner Face of Teenager Asia 2022, Duta Pendidikan Indonesia 2022,
serta Mr. Education Indonesia 2022. Dan pada tahun 2022 juga Kak Gio menyabat juara 1 mahasiswa berprestasi Universitas Pendidikan Ganesha kategori Sarjana Terapan. Boleh kita berikan aplaus sekali lagi untuk Kak Gilang Oka yang tampil begitu menawan pada siang hari ini. Bagaimana, sudah siap untuk menilai? Boleh angkat jempolnya dulu ke atas Kak Gio. Oke. Iya, dan dewan juri yang ketiga yang paling cantik di antara dua pria ganteng ada Kak Iren Puspitasari SPD. Boleh berikan aplaus dulu untuk Kak Iren, boleh dada-dada dulu Kak Iren. Iya, selamat siang Kak Iren. Juri kita satu ini merupakan seorang ASN di Radio Republik Indonesia Singaraja yang juga merupakan seorang entrepreneur, Master of Ceremony, penyanyi, tutor, dan juga juri aktif dalam menilai berbagai ajang kompetisi yang ada di Singaraja. Beliau juga merupakan seorang owner Amora Rental Fashion dan juga aktif sebagai seorang model dan juga penyiar Pro 2 RRI. Adapun pengalamannya sebagai seorang juri juga, beliau pernah menjadi juri kompetisi Bintang Pop Bali, juri kompetisi Bintang Radio, juri pemilihan Lanang Bajang Bali, pemilihan putra-putri Fakultas Bahasa dan Seni, dan tidak ketinggalan juga Pak Ibu hadirin, beliau juga aktif sebagai seorang tutor, Master of Ceremony tepatnya, kemudian tutor public speaking dan juga announcer. Itu dia hadirin 3 dewan juri yang sudah siap untuk memberikan penilaian terbaik terhadap seluruh finalis yang hadir pada siang hari ini. Dan Nadia, dalam sebuah kompetisi seperti ini tentu ada sejumlah ketentuan ataupun aturan yang harus dipahami dan juga dipatuhi oleh seluruh peserta, penonton maupun dewan juri. Untuk itu mengenai pembacaan tata tertib, silakan Nadia. Oke, terima kasih Kak Adi. Jadi di sini saya akan membacakan tata tertib dari Lomba Fashion Show. Jadi yang pertama, peserta lomba hadir 30 menit sebelum lomba dimulai. Yang kedua, peserta menggunakan busana sesuai tema atau full plastik, tidak terbuka, dan sopan. Yang ketiga, nomor undi dipasang di dada sebelah kiri. Yang keempat, setiap peserta dibebaskan menentukan pola catwalk dan pose masing-masing dengan durasi tampil peserta selama 3 menit. Yang kelima, peserta tidak diperkenankan meninggalkan tempat lomba selama lomba berlangsung. Yang keenam, peserta akan tampil dipanggil nomor undinya oleh panitia dan apabila disebut sebanyak 3 kali berturut-turut tidak hadir, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Yang ketujuh, apabila terdapat kesalahan teknis atau hal lain, maka keputusan berada di dewan juri. Yang kedelapan, penonton hanya boleh memberikan tepuk tangan sebelum dan sesudah tampil. Yang kesembilan, keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Iya, hadirin pembina dan juga peserta yang berbahagia, itulah tadi sejumlah ketentuan ataupun tata tertib yang perlu untuk kita pahami dan kita ikuti selama perlombaan ini berlangsung sehingga seluruh jalannya kompetisi peragaan busana hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan. Ya, sepertinya penonton dan juga pembina sudah tidak sabar untuk menyaksikan bagaimana aksi dari seluruh finalis dalam memperagakan busana yang telah dibuat. Bagaimana Bapak Ibu Dewan Juri, sudah siap untuk menilai peserta? Kalau sudah siap boleh dong diangkat jempolnya ke atas. Jangan dilambaikan tangannya ke kamera ya, tapi angkat jempolnya ke atas. Oke, sudah pada siap kayaknya, Kak. Tapi sebelum itu boleh dong saya minta tepuk tangannya yang paling meriah sekali lagi untuk seluruh peserta yang akan berlaga siang hari ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mulai Lomba Fashion Show Recycle serangkaian Festival Pelajar Nusantara 2023 yang akan diawali dengan penampilan peserta dengan nomor tampil 1. Selamat menyaksikan. Ya, hadirin, inilah dia penampilan peserta dengan nomor tampil 1. Tampil begitu anggun dan memukau dengan balutan busana yang didominasi oleh warna merah dan juga hitam.
Nah, warna merah sendiri merupakan perlambang dari energi, semangat, keberanian, gairah, dan juga cinta. Dan warna hitam merupakan perlambang dari stylish dan juga elegan. Sehingga kombinasi warna antara merah dan juga hitam akan menciptakan kesan semangat, gairah, stylish, serta elegan. Iya, Bapak Ibu hadirin pembina dan juga peserta yang berbahagia, Fashion Show Daur Ulang atau Recycle ini merupakan salah satu bentuk kampanye sadar sampah untuk menekan volume sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan di bumi kita. Sehingga dengan diadakannya lomba ini, volume sampah plastik akan bisa diturunkan. Baik, jadi itu dia penampilan dari nomor tampil 1. Langsung saja kita lanjut ke nomor tampil 2. Selamat menyaksikan. Ya, inilah penampilan peserta dengan nomor tampil 2. Tampil begitu anggun dan memukau dengan balutan busana yang didominasi oleh warna merah, hitam, dan putih. Dalam mitologi agama Hindu, warna merah, hitam, dan putih merupakan simbol Tridatu sebagai penguasa pencipta, pemelihara, dan pelebur. Sehingga dengan dikombinasikannya ketiga warna ini diharapkan akan dapat memunculkan taksu, sebuah spirit yang dapat memancarkan daya tarik yang begitu istimewa dan memikat. Ya, inilah dia penampilan peserta dengan nomor tampil 2. Tampil begitu anggun dengan balutan busana merah, putih, dan hitam sebagai simbol Tridatu dan juga simbol taksu yang maha dahsyat. Warna merah sendiri melambangkan energi, semangat, keberanian, serta gairah. Putih sendiri merupakan lambang netral, kesucian, dan hitam melambangkan kesan misterius, stylish, dan elegan. Baik, itulah dia penampilan dari nomor tampil 2. Langsung saja kita panggil. Ini dia nomor tampil 3. Selamat menyaksikan. Iya, Adia, pastinya penampilan dari peserta dengan nomor tampil 3 tidak kalah elegan dan juga glamor dari nomor-nomor tampil sebelumnya. Bukan begitu, Adia? Betul banget, Kak Adi. Iya, dan peserta dengan nomor tampil 3 ini tampil begitu anggun dengan balutan busana yang didominasi warna merah dengan kombinasi warna putih dan juga kuning. Warna merah merupakan simbol energi, semangat, gairah, dan keberanian. Warna putih merupakan simbol kesucian. Dan warna kuning senantiasa mampu menghadirkan keceriaan dan kebahagiaan bagi si pemakai. Dia
peserta dengan nomor tampil 3 tampil begitu anggun dengan untaian gaun Bak Putri Raja dengan nuansa berwarna merah. Ya, ikatan bunga yang dibawa oleh finalis juga semakin menambah kesan manis dan juga elegan gadis Bali yang sesungguhnya. Nah, Adia, volume sampah plastik yang semakin banyak di bumi kita ini ternyata jika bisa dimanfaatkan dengan baik akan mampu menghasilkan sebuah mahakarya yang begitu luar biasa sehingga bisa disaksikan oleh ratusan pasang mata di siang hari ini. Benar banget Kak Adi. Baik, itulah penampilan dari nomor tampil 3. Selanjutnya kita akan saksikan nomor tampil 4. Selamat menyaksikan. Ya, hadirin inilah dia peserta dengan nomor tampil 4. Ya, nampaknya peserta dengan nomor tampil 4 terinspirasi dari kecantikan, keanggunan, dan juga kewibawaan dari burung merak. Yang mana dalam filosofi agama Hindu, burung merak sendiri merupakan wahana dari Sang Hyang Ibu Dewi Saraswati sebagai lambang ilmu pengetahuan. Pengambilan tema burung merak ini diharapkan seluruh pelajar Nusantara yang ada di seluruh wilayah di Indonesia itu mampu bersikap bijaksana, berwibawa, dan mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki secara bijaksana. Ya, dominasi warna putih, hijau, dan juga kelap-kelip dari permainan warna yang dipakai kian menambah kesan elegan, stylish, dan juga anggun dari finalis kita satu ini. Wow, Adia sepertinya sudah dari tadi tercengang-cengang ya melihat penampilan seluruh finalis. Ini baru setengahnya, Adia tuh bahkan baru seperempatnya. Apalagi belum semuanya tampil siang hari ini. Apalagi nanti kalau udah semua ya. Iya, betul sekali. Ya, dan nampaknya ketiga dewan juri kita juga tidak pernah melepaskan pandangannya dari panggung karena seluruh peserta pada hari ini tampil dengan begitu anggun dan juga elegan. Bener banget, terlihat dari keseriusan wajah. Iya, terlihat dari keseriusan wajah-wajah dewan juri kita yang sepertinya sudah mulai bingung untuk memberikan penilaian. Baik, itulah penampilan dari nomor tampil 5. Mohon maaf, nomor tampil 4. Baik, kita langsung saja saksikan nomor tampil 5. Selamat menyaksikan. Ya, hadirin inilah dia penampilan peserta dengan nomor tampil 5. Tampil begitu berani dan penuh warna. Perpaduan warna yang begitu kompleks menjadikan penampilan dari peserta kita satu ini terkesan sangat fashionable dan juga kekinian. Ya, dan tampang di tengah-tengah kita, peserta kita pada siang hari ini menggunakan kombinasi warna hijau, biru, dan beberapa warna merah dan juga kuning. Warna hijau sendiri merupakan perlambang dari kesegaran dan juga kesuburan. Kemudian warna kuning melambangkan keceriaan dan juga kebahagiaan, serta warna merah melambangkan simbol keberanian, semangat, dan juga energi yang tidak terbatas. Kombinasi warna yang begitu kompleks ini juga sangat serasi ya dengan balutan makeup ataupun tata rias wajah
yang digunakan oleh peserta kita satu ini. Baik, jadi itulah penampilan dari nomor tampil 5. Selanjutnya kita akan langsung saksikan saja nomor tampil 6. Selamat menyaksikan. Ya, inilah dia penampilan peserta dengan nomor tampil 6. Menggunakan busana dengan berbagai kombinasi warna, salah satunya adalah merah muda, di mana warna merah muda ini menonjolkan kesan feminim khas seorang wanita. Bapak Ibu hadirin, pagelaran fashion show daur ulang atau recycle yang kita laksanakan siang hari ini merupakan salah satu bentuk kampanye sadar sampah guna menekan volume sampah plastik yang jumlahnya kian hari kian mengkhawatirkan. Sehingga dengan diselenggarakannya kompetisi ini, seluruh pihak akan diharapkan mampu memiliki kesadaran untuk mulai melakukan pemilahan sampah dan juga bijak dalam menggunakan berbagai produk yang terbuat dari plastik. Baik, baru saja kita saksikan penampilan dari nomor tampil 6. Berikutnya langsung saja kita saksikan penampilan dari nomor tampil 7. Selamat menyaksikan. Ya, hadirin, inilah dia penampilan peserta dengan nomor tampil 7. Tampil dengan berbagai kombinasi warna, salah satunya adalah warna silver atau perak. Ya, Adia dan juga rekan-rekan sekalian, seluruh busana yang digunakan oleh peserta kita pada siang hari ini terbuat 100% dari bahan plastik atau sampah anorganik sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati pada kegiatan technical meeting tempo hari. Sehingga apa yang dikenakan peserta kita pada kali ini mampu menjadi media kampanye sadar sampah untuk menekan volume sampah plastik yang kian hari jumlahnya memang sangat mengkhawatirkan. Ya, rajutan rok yang terbuat dari sejumlah botol plastik bekas, gelas plastik bekas kian menambah kesan elegan dari peserta kita satu ini. Iya,
warna hitam yang ada pada busana peserta kita satu ini juga merupakan perlambang dari kesan misterius, stylish, serta elegan dalam sekali waktu. Baik, jadi itulah penampilan dari nomor tampil 7. Berikutnya langsung saja kita saksikan penampilan dari nomor tampil 8. Selamat menyaksikan. Ya, hadirin peserta dengan nomor tampil 8 sudah hadir di tengah-tengah kita dengan balutan busana kombinasi warna antara merah, kuning, dan juga silver, lengkap dengan hiasan kepala dan juga tas yang seutuhnya terbuat dari bahan plastik atau sampah anorganik. Wah, tidak menyangka dia ya bahwasanya sampah plastik yang selama ini menumpuk begitu saja bisa diolah menjadi busana dan juga tas yang begitu luar biasa. Bener banget, Kak. Yaitu artinya sampah plastik yang selama ini tertimbun yang tidak dapat dipakai sekarang harus bisa dirubah ya. Bener banget. Menjadi Contohnya barang-barang yang memiliki nilai guna sehingga bisa menghidupkan pundi-pundi ekonomi masyarakat. Bener banget, Kak. Contohnya seperti yang sekarang ini, Kak. Iya, betul. Ya, barang-barang plastik yang selama ini hanya bisa diserahkan kepada pengepul atau pemulung kini bisa diolah menjadi barang-barang yang memiliki nilai jual dan nilai guna yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, Adia, bukan tidak mungkin kalau tas yang terbuat dari sampah daur ulang ataupun sampah plastik seperti ini jika terus dikembangkan kemudian diasah secara lebih halus lagi bukan tidak mungkin ya akan memiliki nilai jual yang sangat tinggi tidak kalah dengan brand-brand tas di luaran sana. Bener banget, Kak. Baik, itulah penampilan dari nomor tampil 8. Berikutnya langsung saja kita saksikan nomor tampil 9. Selamat menyaksikan. Ya, hadirin, inilah dia peserta dengan nomor tampil 9. Tampil dengan menggunakan balutan busana yang didominasi oleh warna biru dan juga putih. Warna biru sendiri merupakan simbol dari ketenangan, kebijaksanaan, dan juga dapat memberikan kesan yang menyejukkan mata. Dan warna putih sendiri merupakan simbol dari kesucian sehingga kombinasi dari warna biru dan juga putih akan mampu memunculkan kesan yang tenang, bijaksana, dan juga menyejukkan. Dan Adia serta Bapak Ibu pembina lainnya dengan ditampilkannya busana daur ulang yang kita saksikan siang hari ini merupakan sebuah bentuk nyata bahwasannya kolaborasi antara siswa dan juga guru itu begitu nyata. Betul untuk memerangi jumlah timbunan sampah plastik dan mereka sadar juga akan bahayanya timbunan sampah plastik yang jika dibiarkan akan menimbulkan efek yang merugikan. Betul banget, Kak. Oke, jadi itulah penampilan dari nomor tampil 9. Berikutnya langsung saja kita saksikan nomor tampil 10. Selamat menyaksikan.
Ya hadirin, perlahan namun pasti peserta dengan nomor undi 10 sudah hadir di tengah-tengah kita siang hari ini. Tampil dengan balutan busana kombinasi warna hitam dan juga ungu, lengkap dengan tas tangan yang dibalut warna hitam dengan ornamen bunga berwarna putih. Warna hitam sendiri menghasilkan kesan yang misterius, stylish dan elegan. Kemudian warna ungu menghasilkan kesan kemewahan dan juga anggun. Tidak hanya itu saja, peserta kita pada siang hari ini juga dilengkapi dengan hiasan kepala bernuansa bunga-bunga. Jadi itulah dia penampilan dari nomor tampil 10. Selanjutnya kita langsung saja saksikan nomor tampil berikutnya, nomor tampil 11. Selamat menyaksikan. Iya, hadirin, inilah dia peserta dengan nomor tampil 11 yang sudah memasuki panggung Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Tampil dengan balutan busana gemerlap, perpaduan antara berbagai warna. Salah satunya warna yang bisa kita lihat bersama adalah adanya aksen warna biru yang sekali lagi merupakan simbol dari ketenangan, kebijaksanaan, dan juga mampu memberikan kesan sejuk. Selain itu juga ada balutan warna kuning ya yang melingkar di leher peserta kita satu ini yang merupakan simbol dari keceriaan dan juga kebahagiaan. Ya, simbol keceriaan dan kebahagiaan ini juga memiliki korelasi. Ketika masyarakat sadar akan volume sampah plastik, sadar untuk selalu bijak dalam mengolah sampah plastik, tentu akan menimbulkan kegembiraan karena bisa menghasilkan nilai guna sehingga bisa mengangkat perekonomian masyarakat. Bukan begitu, Adia? Bener banget, Kak. Oke, jadi itulah penampilan dari nomor tampil 11. Berikutnya tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan nomor tampil 12. Selamat menyaksikan. Iya, hadirin, perlahan namun pasti peserta dengan nomor tampil 12 sudah mulai memasuki panggung Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Dan Adia, sepertinya peserta kita dengan nomor tampil 12 ini terinspirasi dari salah satu burung ikonik asli Indonesia, tepatnya burung asli khas tanah Papua, burung cendrawasih. Ya, dalam mitologi Hindu, burung cendrawasih dipercaya sebagai manduk dewata atau tunggangan dari para dewata ketika melakukan pengamatan ke dunia. Dominasi warna kuning, putih, dan juga aksen bulu-bulu pada peserta ini merupakan simbol yang identik dengan burung cendrawasih atau manduk dewata yang sudah kita jelaskan tadi. Dan Adia, karena kecantikan dan juga keelogannya,
burung asli khas tanah Papua ini juga menginspirasi sejumlah seniman Bali untuk menciptakan sebuah garapan tari yang kita kenal sekarang sebagai tari cendrawasih. Adia, kamu pernah terpikir sebelumnya bahwa tumpukan sampah plastik yang mungkin banyak terdapat di sudut-sudut rumah kamu akan bisa diolah menjadi busana seperti sekarang ini? Jujur dari saya sih belum pernah Kak. Jujur tidak kepikiran ya? Iya, karena dari yang saya lihat itu sampah plastik hanya sering dicari oleh para pemulung. Gitu. Iya, biasanya sampah plastik yang tergeletak begitu Benar saja banget. pada akhirnya akan berakhir di tangan pemulung. Tapi dengan tangan-tangan kreatif, ya teman-teman kita saat ini, sampah plastik yang sebelumnya tidak memiliki nilai guna apalagi nilai estetika bisa disulap menjadi berbagai busana yang begitu luar biasa pada siang hari ini yang sudah diperagakan oleh 12 peserta kita. Selain busana, sampah plastik juga bisa dijadikan kerajinan yang lain ya Kak. Betul, tidak hanya busana tapi juga bisa kerajinan lain seperti tas yang seperti kita lihat tadi ya, Benar banget. ataupun dompet dan juga buket bunga yang dipegang oleh peserta kita satu ini. Benar banget Kak. Dan hadirin itulah dia penampilan peserta dengan nomor tampil 12. Berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada ketiga dewan juri untuk melakukan pengamatan, penilaian, serta observasi lebih dekat melalui parade peserta Lomba Fashion Show Recycle serangkaian Festival Pelajar Nusantara tahun 2023. Namun sebelum itu, boleh kita berikan aplaus yang paling meriah sekali lagi untuk seluruh peserta yang sudah tampil paripurna pada siang hari ini. Ini sampai-sampai Kak Gio yang ada di pojokan sana sudah geleng-geleng kepala ya. Semuanya bagus-bagus, menjadi bingung untuk memberikan penilaian ya. Baiklah hadirin dan juga dewan juri sekalian, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia parade 12 peserta Lomba Fashion Show Recycle Festival Pelajar Nusantara 2023. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk para peserta lomba. Ya, dia pastinya seluruh peserta pada hari ini yang berjumlah 12 finalis sudah berusaha memberikan yang terbaik. Namun kembali lagi, hasil akhir akan ditentukan oleh dewan juri karena ada begitu banyak aspek yang perlu dipertimbangkan. Ya, inilah dia para tunas-tunas bangsa yang begitu luar biasa dengan daya kreativitas dan kolaborasinya mampu mengubah sampah plastik yang sebelumnya hanya memiliki nilai guna rendah dan tidak memiliki nilai estetika menjadi bahan ataupun produk yang memiliki nilai estetika tinggi dan bernilai jual. Hadirin yang berbahagia, inilah dia ke-12 peserta Lomba Recycle Fashion Show Festival Pelajar Nusantara 2023. Dan untuk ketiga dewan juri kami persilakan untuk melakukan penilaian dan juga pengamatan secara lebih mendetail. Kami persilakan untuk dapat naik ke atas panggung dan melakukan penilaian secara lebih seksama. Ya, Adia dan juga Bapak Ibu hadirin pendukung serta seluruh panitia penyelenggara, ketiga dewan juri kita yang menilai performa dan juga karya dari seluruh peserta telah memiliki kompetensi dan kapabilitas yang unggul sehingga kualitas penilaian yang diberikan sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Iya, Bapak Ibu hadirin juga peserta. Iya, Bapak Ibu peserta dan juga hadirin yang berbahagia.
setelah peragaan busana maupun parade ini berakhir, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di Wantilan Laksana Budaya LPP RRI Singaraja. Karena setelah ini akan ada door prize dan juga voucher yang akan kita bagikan. Bukan begitu Adia? Bener banget Kak Adi. Ya, jadi jangan beranjak dulu dari sini. Mungkin bagi Bapak Ibu hadirin maupun supporter yang hadir siang hari ini yang sudah mulai keroncongan ataupun haus, bisa langsung mengunjungi stand-stand UMKM yang tersebar di wilayah LPP RRI Singaraja. Ayo kita bantu UMKM lokal kita untuk meningkatkan perekonomian Buleleng dan juga Provinsi Bali pada umumnya. Ya, bukan hanya peserta saja yang sepertinya terlihat tegang di balik senyuman-senyuman yang diberikan, tapi nampaknya Bapak Ibu pembinanya juga sudah mulai gelisah dan gugup melihat Dewan Juri melakukan penilaian. Apapun hasilnya Bapak Ibu, seluruh peserta yang tampil pada hari ini merupakan juara dan semua peserta sudah memberikan performa terbaiknya pada siang hari ini. Benar banget Kak Adi, apalagi peserta yang berada di depan terlihat sangat memukau banget dengan pakaian yang diolah dengan sampah plastik. Betul sekali Adia. Dan pastinya usaha untuk membuat busana yang bisa kita lihat siang hari ini juga tidaklah singkat ya. Benar Tentu banget. butuh proses dan usaha yang sangat panjang. Ada keringat, mungkin ada air mata yang dikorbankan selama proses pengerjaan busana ini. Benar banget. Ya, seluruh peserta nampak tersenyum sumringah meskipun di tengah cuaca kota Singaraja yang sangat panas ya, sangat cetar membahana yang kadang-kadang membuat saya menjadi blank saking panasnya kota Singaraja. Tapi saya sangat kagum dengan seluruh peserta hari ini dengan balutan busana seperti ini masih merasa bugar, masih merasa segar, Masih semangat. terlihat semangat untuk menunjukkan performa terbaiknya. Ya, Dewan Juri nampaknya sangat melakukan penilaian secara mendetail dari kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah. Ornamen sekecil apapun selalu menjadi perhatian Dewan Juri. Ya, sebagai tambahan informasi Bapak Ibu, siapapun nanti yang akan keluar sebagai peraih juara 1, 2, dan 3 pada Lomba Fashion Show Recycle Festival Pelajar Nusantara 2023 ini, hadiahnya akan diserahkan besok ya. Bener di banget. puncak acaranya pada tanggal berapa dia? Pada tanggal 25 Oktober Kak Adi. Ya, nantikan juga puncak perayaan Festival Pelajar Nusantara yang akan diselenggarakan besok di lembaran 25 Oktober 2023 bertempat di Wantilan Laksana Budaya RRI Singaraja. Karena akan ada begitu banyak ya garapan ataupun pertunjukan yang akan disuguhkan nantinya. Ya, Festival Pelajar Nusantara ini merupakan wadah yang mampu menampung aspirasi dan juga kreativitas siswa seluas-luasnya. Sehingga di ajang ini siswa, pelajar seluruh Nusantara mampu menuangkan segala ide dan kreativitasnya untuk dapat menjadi generasi yang lebih unggul sehingga mampu berdaya saing secara global. Ya, bagaimana untuk seluruh peserta? Apakah masih semangat? Boleh dong ditunjukkan senyuman terbaiknya. Iya. Oke. Luar biasa sekali, masih tetap semangat dan masih tetap on point dengan posisinya. Langsung menunjukkan posenya ya. Langsung menunjukkan pose terbaiknya. Jangan-jangan ini Adia jadi salah tingkah ya? Oh enggak. Kak. Oh enggak. Enggak. Udah ada yang punya ya? Enggak tahu. Oh enggak tahu. Oke.
Avanti. Ya, kami juga informasikan kepada seluruh supporter yang tidak sempat atau tidak memiliki waktu untuk hadir menyaksikan penampilan teman-temannya langsung di LPP RRI Singaraja. Teman-teman yang menyaksikan acara ini bisa juga melihat penampilan teman-temannya yang berlaga siang hari ini di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Dan jangan lupa juga nih untuk seluruh Bapak Ibu pembina serta supporter dan juga adik-adik, jangan lupa untuk subscribe kanal YouTube RRI Singaraja Official. Nyalakan lonceng notifikasinya sehingga kita akan selalu mendapatkan informasi terbaru dari RRI Singaraja. RRI Singaraja, kanal pemilih cerdas. RRI Singaraja, radionya anak muda Buleleng. Bagaimana Bapak Ibu Dewan Juri? Sudah? Oke, terima kasih Pak Bagus. Oke, terima kasih Opa Gio dan juga Kak Iren. Silakan kembali ke tempat. Iya, Bapak Ibu hadirin boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk ke-12 peserta kita. Iya, untuk ke-12 peserta Lomba Fashion Show Recycle, kami persilakan untuk kembali ke belakang panggung. Ya, sekali lagi bagi Bapak Ibu pembina, supporter yang masih berada di Wantilan ini, kami mohon kesediaannya untuk tetap berada di area Wantilan sampai dengan pengumuman nanti karena akan ada door prize dan juga voucher yang akan kita bagikan. Kita akan bagi-bagi rezeki juga Bener siang banget, hari Kak ini. Oh, sepertinya belakang panggung masih macet. Sabar, macet. pelan-pelan saja. Semuanya nanti akan kebagian. Baik. Iya, untuk ketiga dewan juri kami persilakan untuk menuju ruang rapat guna melaksanakan diskusi menentukan siapakah yang berhak untuk meraih juara 1, 2, dan 3 pada kompetisi siang hari ini. Sekali lagi untuk Pak Bagus, Kak Iren, dan juga Kak Gio, kami persilakan untuk menuju ruang rapat guna melakukan diskusi penentuan juara. Iya, Bapak Ibu, itulah tadi Lomba Fashion Show Recycle, serangkaian festival pelajar Nusantara yang sudah kita ikuti tadi.
Dan seperti janji yang sudah saya katakan sebelumnya, jangan dulu beranjak ya dari Wantilan Laksana Budaya RRI. Karena saat ini kita akan membagikan voucher dan juga goodie bag persembahan spesial dari para pendukung acara kita di siang hari ini. Jadi kita akan mengundang 5 orang dulu yang mau ngambil voucher ataupun goodie bag yang sudah ada di depan. Vouchernya ada dari Maudeng Bagus, kemudian goodie bagnya persembahan spesial dari Emina Kosmetik dan juga Fuji Academy. Kita akan undang dulu dari Bapak Ibu pembinanya dulu ya. Oke, boleh. Karena pesertanya masih sibuk berganti baju. Benar. Oke, Bapak Ibu pembina ada yang mau voucher ataupun goodie bag boleh dong, saya mau sukarelawan 5 orang saja. Ayo yang mau, lumayan loh goodie bagnya dari Emina, dari Fuji. Ayo, baru Oke. satu orang, baru satu orang. Ayo sisa 4 orang lagi. Ayo. 4 orang lagi. Satu lagi. Kita akan lakukan secara bertahap. Satu lagi Bapak Ibu. Oke, jangan sudah ada malu-malu. dapat lagi. Nah, kalau sudah urusan Emina, goodie bag pasti yang maju duluan ibu-ibunya. Ibu-ibu, bener banget. Ibu boleh kita merapat di tengah, kita tengah-tengah. Ibunya kasih tengah-tengah. Silakan Bapak Ibu, silakan Ibu. Sudah ada 4. Satu orang lagi. Satu lagi. Yang mau, ayo. Boleh langsung maju ke depan atau mau saya jemput? Dijemput aja deh kayaknya Kak Adi. Dijemput. Ya. Ayo ada yang mau dulu Bapak Ibu. Mungkin teman-teman panitia juga bisa bantu. Ayo Ibu jangan malu-malu. Lumayan loh kesempatannya. Oke, udah dapat 3 Adi. Oke, sudah lengkap ya 5 orang. Banget. Nah, kalau tadi Bapak sudah pesertanya yang berlomba. Oke, kita ke atas panggung dulu ya Bapak Ibu. Oke, boleh ke atas panggung deh biar lebih luas Kak Adi. Ayo silakan naik ke atas panggung dulu Bapak Ibu. Oke, silakan berjajar dulu Bapak Ibu, ibu-ibu, sorry, Bapak terus ke bawahnya nih. Ya, berjajar yang rapi dulu. Oke, boleh kita berikan aplaus dulu untuk ibu guru kita yang luar biasa siang hari ini. Yeay! Ini adalah figur-figur luar biasa di balik busana yang sudah ditampilkan tadi. Ibu-ibu mau dapat goodie bag-nya? Yang keras, kurang keras. Mau dapat goodie bag-nya? Oke, kalau mau, tadi kan sudah anak-anaknya yang catwalk. Sekarang saya minta ibu-ibunya dulu yang catwalk untuk peragaan busana juga. Oke, jadi mereka ngapain nih Kak Sekarang Agus? kita tantang nih ibu-ibunya untuk dapat catwalk sebagai peragawati ya. Karena tadi sudah anak-anaknya tampil, sekarang giliran ibu-ibunya. Gak boleh malu-malu, harus totalitas. Anak-anaknya tadi udah totalitas, sekarang ibu-ibunya pasti jauh lebih totalitas. Bener banget. Oke, kita akan arahkan dulu ibu-ibu kita untuk ke belakang panggung ya. Kita akan panggil satu-satu. Oke, kita akan menyaksikan fashion show dari ibu-ibu guru kita selaku pembina dalam lomba fashion show recycle tahun 2023. Kita berdua akan bertugas sebagai komentator. Di sini saya akan berperan sebagai Igun ya, Ivan Gunawan. Bukan. Bukan. Adi Gunawan kalau begitu. Oke, Adi Gunawan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia penampilan ibu guru dengan nomor tampil 1. Silakan. Boleh berikan aplaus yang paling meriah. Nah, inilah dia peragaan busana dari ibu guru kita yang luar biasa. Nah, tampil dengan begitu percaya diri, tampil sporty ya, dengan sepatu berwarna putih dan juga kemeja yang berwarna gelap. Sehingga menimbulkan kesan elegan, misterius sekaligus stylish dalam sekali waktu. Oke, bener banget Kak Adi. Ya, rambut yang digerai juga memancarkan kecantikan wanita Bali yang sesungguhnya nih siang hari ini. Iya, inilah dia ibu guru kita. Wow. Boleh dong berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Ayo berikan tepuk tangan meriah. Iya, berikutnya kita akan undang penampilan ibu guru dengan nomor tampil 2 dari tribun sebelah timur. Disilakan Ibu. Nah, ibu guru kita yang satu ini juga tampil dengan sangat stylish. Dengan tas lempang yang tersampir di bahu. Rambut yang dijalin seperti ekor kuda semakin memancarkan kesan yang ceria.
sekaligus elegan dalam sekali waktu. Boleh berikan senyum terbaiknya Ibu, dada-dada dulu ke pesertanya. Nah, putar-putar cantik, putar lagi. Kayaknya ibu yang kali ini nggak kalah percaya diri Kak Adi ya? Tidak kalah percaya diri, jebolan dari American Model Festival. Oke, langsung aja kita lanjut ke Adi. Ke peserta dengan nomor tampil 3 dari sisi sebelah barat. Silakan Ibu. Iya, inilah dia penampilan peserta dengan nomor tampil 3. Didahului dengan pemberian salam dan tampil secara perlahan maju ke depan memberikan pose terbaiknya. Ya, tampil begitu menawan dengan balutan busana berwarna biru yang melambangkan ketenangan, kebijaksanaan dan kesan menyejukkan. Terlihat dari ekspresi wajahnya yang begitu tenang, kemudian menyejukkan. Ini pasti ibu guru yang sangat dinanti-nanti nih sama siswanya di kelas. Ya, itulah dia penampilan ibu guru dengan nomor tampil 3. Tampil dengan begitu mulus. Berikutnya dia ada nomor tampil berapa? Nomor tampil 4. 4 dari tribun sebelah timur. Selamat menyaksikan. Nah, inilah dia penampilan ibu guru dengan nomor tampil 4 dengan balutan busana Anda kompak dari atas sampai bawah dipadukan dengan sepatu berwarna hitam. Semakin menambah kesan elegan dan juga glamor dari ibu guru kita satu ini. Bagaimana Adi, apakah kamu sudah salah fokus melihat ibu guru kita satu ini? Sampai nggak bisa berkata-kata. Sudah salah fokus, mau diajar juga di kelas? Kenapa mikir dulu? Boleh, karena rata-rata di kelas saya yang ngajar cowok. Oh begitu. Iya. Nah, ini dia bukti kalau nggak cuma anak-anaknya aja yang jago catwalk, tapi ibu-ibunya juga jago. Bener banget. Ya, sebagai persembahan terakhir inilah dia penampilan ibu guru dengan nomor tampil 5. Iya, tampil dengan begitu anggun. Iya. Putar kanan, putar kiri ya dengan busana adat berwarna ungu dan juga dipadukan dengan celana panjang berwarna hitam. Ini menimbulkan kesan tegas sekaligus anggun. Ini kentara ya, kalau ibu guru kita saat ini merupakan guru yang tegas sekaligus anggun ketika berlenggak-lenggok di kelas mengajari anak-anaknya dengan ilmu pengetahuan dan kacamata juga semakin menambah kesan manis. Benar banget. Kita satu ini. Boleh kita berikan aplaus yang paling meriah untuk ibu guru kita satu ini. Iya, itulah tadi penampilan 5 ibu guru kita yang begitu luar biasa. Sekarang kita akan lihat bagaimana ibu guru kita ini melakukan parade sebelum mengambil goodie bag yang sudah kita sediakan. Baik hadirin, inilah dia parade dari ibu guru kita siang hari ini. Selamat menyaksikan. Kita akan ikuti parade fashion show dari ibu guru kita. Seluruh ibu guru kita akan tampil kembali ke depan. Karena sebentar lagi mereka akan mengambil goodie bag yang sudah disiapkan oleh panitia. Iya, boleh berikan aplaus yang paling meriah untuk kelima ibu guru kita pada siang hari ini. Bagaimana, cukup deg-degan tampil di depan semua hadirin yang hadir di siang hari ini. Sudah siap untuk dapat voucher dan goodie bag? Oke, untuk Rizka, silakan sudah dibagikan. Voucher pertama senilai 10%, siap untuk ditukarkan di toko yang bersangkutan. Jangan lupa belanjanya yang banyak ya ibu-ibu ya. Belanja yang banyak, borong-borong. Siapa tahu disuruh fashion show lagi Belum Kak ya. ada goodie bag lagi yang mau dibagikan. Goodie bag lagi, sabar. Untuk goodie bagnya bisa dibagikan? Belum ya? Oke, baik untuk ibu-ibu kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Terima kasih untuk penampilannya yang begitu mempesona.
Ya, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana keanggunan dan juga kecantikan dari ibu-ibu kita selama melakukan catwalk ya. Terima kasih banyak loh ibu-ibu. Sekarang kita akan uji pemahaman peserta maupun Bapak Ibu yang hadir di sini terkait MPN 2023. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan goodie bag di depan bisa maju ke depan ke kami. Kita akan berikan pertanyaan bagi Bapak Ibu yang bisa menjawab pertanyaan, kami akan serahkan langsung goodie bag-nya. Silakan. Dari adik-adik peserta ada yang mau goodie bag, ada yang mau jawab pertanyaan. Kalau jawabannya benar, nanti kita akan kasih goodie bag-nya. Ayo, ada yang mau? Itu siapa yang bilang saya ya? Panitia kayaknya. Panitia tidak masuk hitungan ya, mohon maaf panitia. Oke, sekali lagi. Ada yang mau goodie bag? Ada yang mau boleh angkat tangan langsung maju ke depan, cari kita berdua di sini. Ayo dari peserta nggak ada yang mau? Kalau nggak ada mending ditunjuk Kalau aja nggak ada deh kita Kak. cari aja langsung. Oke, boleh Kak. Kita langsung cari Kita aja akan Kak. cari aja langsung yang mau maju. Oh ada yang mau, baik silakan ibu silakan. baru satu. Silakan. Baru satu. Kita ada nyari berapa berapa? goodie bag Kariska? Oke kita akan cari satu lagi ya. Satu lagi. Siapa yang mau maju? Satu lagi untuk menjawab pertanyaan. Boleh dari peserta Pertanyaannya Kak? gampang. Oke, ada 5 goodie bag yang bisa kita berikan. Ada lagi yang mau 4 orang lagi. Ada yang mau 4 orang lagi. Yuk, cuman jawab pertanyaan aja. Cuma Kak. jawab pertanyaan. langsung dapat Pertanyaannya goodie bag. bukan X kuadrat kali Y kuadrat, tidak. Nggak mungkin. Pertanyaannya simpel, Simpel seputar banget. FPN 2023. Bener banget. Ayo, ada yang mau? Jangan sampai direbut panitia loh. Oke, kalau gitu kita uji ibu. Oke, boleh. Ibu boleh ke Boleh di tengah-tengah. tengah-tengah dulu ibu, boleh diperkenalkan siapa namanya, dari SMP mana? Perkenalkan, nama saya Novia dari SMP Negeri 2 Singaraja. Sudah siap dengan pertanyaannya Ibu Novia? Sudah ya, pertanyaannya seputar FPN. Apa sih singkatan dari FPN? Festival Pelajar Nusantara. Benar? Bener Kak Adi. Benar, satu pertanyaan lagi deh. Coba sebutkan 2 buah lomba yang sudah diadakan serangkaian FPN 2023 di RRI. Ada lomba karaoke, ada lomba tari kreasi, kemudian ada lomba fashion show. Oke, bener juga Luar Kak Adi. biasa, Luar benar. biasa. Kita minta 2 dikasih 3. 3. Wah, Kariska bisa langsung diberikan goodie bag-nya. Oke, untuk panitia yang bertugas mungkin bisa dibantu untuk dokumentasi. Halo teman-teman Forkom, bisa dibantu untuk dokumentasinya. Ya, kita foto-foto dulu Ibu ya. Oke. Sudah dapat bingkisan dari Emina, pulang-pulang langsung glowing dengan bingkisan dari Emina. Oke, dalam untuk hitungan 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Terima Silakan kasih. kembali Ibu. Oke, masih ada sisa voucher belanja yang ada di sana. Ada yang mau lagi jawab pertanyaan? Itu sudah bukti ya kalau pertanyaan yang kita ajukan tuh gampang-gampang. gampang. Sekitaran putaran FPN Sekitaran aja. FPN, Oke. nggak ada yang namanya X kuadrat kali Y kuadrat, nggak ada. Nggak ada. Nanti kelamaan mikirnya. Iya bener. Ayo, ada yang mau lagi sebelum kita jemput? Ada yang mau angkat tangannya, silakan maju sebelum kita jemput. Panitia nggak boleh, panitia cukup bantu-bantu aja. Bukan. Bukan, Anda berbohong, Anda itu panitia, bukan peserta. Jadi jangan mencoba peres di sini. Oke, 5 orang lagi ada yang mau? Secara sukarela, kalau enggak saya akan tunjuk. Saya akan mau dari peserta dulu. Dari peserta saya mau yang ini deh. Ayo kita maju dulu yuk. Gak apa-apa, kita berdua Ayo, gak gak apa-apa, gigit maju kok. ke depan. Gak apa-apa. Ayo maju sayang. Kita berdua gak gigit kok, kita berdua jinak. Sudah disuntik vaksin Kak ya? Sudah divaksin. Ayo silakan sayang maju dulu ke depan. Wow. Oke, satu peserta lagi saya mau kamu deh maju. Jangan terkejoet seperti itu dong. Pesertanya sampai kaget Kak. Pesertanya sampai terkaget-kaget. Adia berapa peserta lagi yang harus saya tangkap? Silakan maju sayang.
Lagi 3 peserta lagi Kak Adi. 3 peserta lagi. Oke, kalau begitu saya mau juga Bapak Ibu gurunya dong. Ibu bisa tolong maju juga? Gak apa-apa, maju aja. Gak apa-apa. Oke, sudah 3. 2 lagi Kak Adi. 2 lagi. Saya mau yang ini juga maju ya. Gak apa-apa, ayo silakan maju dulu sayang. Lagi berapa? Lagi Oke, satu ya? Satu lagi. Satu lagi. Ayo, satu lagi sukarelawan yang mau silakan maju sebelum saya tepok secara mendadak dari belakang. Nanti kaget lagi ya. Nanti kaget lagi kalau saya tepok dari belakang secara mendadak. Yang mau, ayo yang mau. Nggak ada, saya akan hitung mundur dari 3, 2, 1. Nggak ada. Nggak ada yang mau? Ada yang mau? Mau maju sayang? Ayo silakan. Ayo gak apa-apa. Lumayan loh hadiahnya. Pulang-pulang bisa dapat voucher belanja, bisa dapat potongan harga juga. Oke, kita sudah dapat 4 orang untuk kita uji di siang hari ini. 5 Kak Adi. 5 ya, Benar, tambah yang 5. tadi ya 5 ya, oke. Iya. Sekarang gilirannya Adia deh yang memberikan pertanyaan, tapi tanya dulu siapa namanya dari mana, oke? Oke, langsung aja aku mulai dari sini aja Kak Adi ya. Oke, silakan. Oke, Adik boleh perkenalkan nama dan asal SMP-nya dari mana? Perkenalkan, nama saya Luputu Kirana Wulandari dari SMP 5 Singaraja. Oke, langsung ke pertanyaannya. Langsung ke pertanyaannya, seputaran FPN aja Kak ya. Oke, tadi sudah disebutkan ada sejumlah pendukung acara, benar Kak ya? Oke, pendukung jadi acara. Oke, aku minta Adik sebutin 3 aja deh pendukung acara dari kegiatan FPN ini. Iya, sebutkan 3 pendukung acara dalam FPN 2023, silakan. Atau kita turunin deh, 2 pendukung acara, kasihan. 2. Nah, sudah mulai nyontek ke sebelah kiri. Hayo, ini siapa yang mengajarkan mencontek? Ayo, 2 pendukung acara saja. M3 itu sama Emina. Iya, M3 Emina gimana? Betul, Adia? Betul, baiklah. Silakan diberikan goodie bag-nya. Kak Dewa bisa langsung diberikan, vouchernya, mohon Voucher maaf belanja. ya. Oke, ke peserta berikutnya silakan Adia. Oke, peserta berikutnya aku lagi nih Kak. Silakan berikan pertanyaan. Oke. Pertanyaan. Oke, sebelum pertanyaan langsung perkenalan dulu ya. Boleh perkenalkan nama sama asal sekolahnya. Halo, perkenalkan nama saya Nyoman Widya Prasuling Daniari. Saya sekolah di SMP Negeri 1 Groga. Dari SMP Negeri 1 Geroga. Oke, pertanyaannya adalah Oke, dari Kak hari aja deh. ini di tanggal 24 Oktober 2023 ada lomba apa saja yang dilombakan di FPN 2023? Silakan. Oke, hari ini ada lomba tarian modern sama fashion show recycle. Tarian modern sama fashion show recycle. Betul, kalau hari ini ada lomba tari modern dan juga fashion show recycle. Betul nggak? Gimana, Salah. betul nggak? Fashion show-nya udah bener, tapi tarinya bukan Satu tari lagi, modern. benar banget. Salah ya, kurang tepat lebih tepat. Kurang tepat, Benar. iya kurang tepat. Tapi nggak apa-apa deh, kita kasih aja langsung Oke. vouchernya. Kasihan. Saking gugupnya nggak apa-apa. Thank you ya sayang. Lanjut ke peserta ketiga. Ini akan saya tanyakan langsung siapa namanya. Perkenalkan, nama saya Agnes Michelle Margareta Adi Putri. Saya berasal dari SMP Negeri 2 Banyuasri. Dari SMP Negeri 2 Banyuasri. Sudah siap dengan pertanyaannya? Oh, SMP 2 Singaraja katanya Kak. SMP 2 Singaraja? Bukan, maksudnya tempatnya di Banyuasri. Tempatnya di gitu. Banyuasri Ibu, namanya SMP Negeri 2 Singaraja. Singaraja. Oke, kapan puncak FPN digelar? Tanggal 25 Oktober 23. Oke, bener banget Kak 25 Adi. Oktober 2023, satu voucher lagi, silakan diberikan.
Oke, untuk Ibu saya akan berikan pertanyaan. Coba berikan satu kata untuk menggambarkan RRI Singaraja. RRI Singaraja, radio penyiaran terpercaya. Oke, RRI berikan tepuk tangan yang meriah tuh. penyiaran terpercaya. Satu voucher lagi, silakan diberikan Kak Dewa. Oke, yang terakhir nih, siapa namanya cantik? Perkenalkan, nama saya Loputu Desi Suaryase dari SMP Negeri 3 Singaraja. Oke, pertanyaan saya adalah dari ketiga dewan juri yang ada siang hari ini, coba sebutkan satu atau dua deh dewan juri yang menilai di siang hari ini. Sebutin namanya. Gilang Aditya Oka Udah dibaca Kak. Udah bisa nyontek dia. Iren, Ibu Iren, Pak Bagus. Bu Iren, Pak Dan Bagus. Pak Bagus. Baiklah, ini Oke. jurinya yang memberikan contekan. Silakan diberikan vouchernya lagi. Oke, untuk seluruh peserta dan juga Ibu silakan kembali ke tempat. Ya, karena Dewan Juri sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini, kita akan segera mengetahui siapakah yang berhasil menyabet juara 1, 2, dan 3 dalam Lomba Fashion Show Recycle Festival Pelajar Nusantara 2023. Oke, silakan duduk dulu dengan nyaman. Baik, saya akan berikan kesempatan dulu untuk duduk dengan nyaman sebelum kita mendengarkan surat keputusan Dewan Juri. Bagaimana Bapak Ibu Dewan Juri, sudah siap untuk membacakan surat keputusannya? Baik, kalau sudah Oke. saya silakan untuk dapat naik ke atas panggung. Halo semua. Masih semangat adik-adik? Ibu-ibunya yang semangat nih. Ibu guru, bapak guru yang mendampingi ya. Baik, sebelum kami Dewan Juri membacakan hasil lomba fashion show kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama bahwa kreativitas dari peserta itu luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan kita saksikan juga, tentunya tadi pasti bingung penonton ya. Yang mana semua bagus-bagus. Dari awal sampai akhir semua bagus. Cuman Dewan Juri harus memilih yang terbagus ya. Dari yang bagus, yang terbaik dari yang baik-baik itu. Ini memerlukan sebuah ketelitian dan kita kembalikan kepada kriteria. Yang pertama, kita menilai dari sisi tema. Temanya adalah apa? Recycle ya, recycle. Kalau recycle berarti daur ulang, diambil dari sampah. Dan kita lihat nampaknya adik-adik ada ngambil dari beberapa sampah-sampah, kemudian dikombinasikan dengan satu sampah plastik dengan sampah plastik bentuk lain dari berbagai kemasan yang berbahan plastik. Kemudian dari sisi desain, dari sisi desain adik-adik juga sudah menunjukkan kreativitas dalam mendesain sebuah pakaian. Apakah itu pakaian untuk acara pesta, ada berupa gaun, ada berupa juga yang sifatnya agak seperti karakter ya, membawa karakter gitu. Luar biasa sekali. Berikutnya dari sisi kreativitas. Nah, di kreativitas ini adik-adik bisa memadukan beberapa jenis bahan yang berbahan plastik, kemudian dari bekas-bekas bungkus atau kemasan itu dipadukan. Itu sudah ada, tidak hanya memadukan atau menggunakan satu jenis bahan saja. Misalnya kalau menggunakan kresek ya,
kresek semua, walaupun beda warnanya, tetapi mengkombinasikan ada dengan tutup botol, ada dengan botol kan gitu ya. Ada juga ada menggunakan apa sendok, ya. Ada juga bungkus apa beras ya. Saya lihat tadi. Ada juga bungkus mie, malah ada kopi saset, minuman saset, banyak semua. Itu snack juga ada ya. Itu kreativitas. Kemudian dari sisi inovasi. Nah, setelah kreativitas kita mulai inovasi. Dari inovasinya itu apa ada langkah plus selain menggunakan sebagai desain pakaian, apa upaya-upayanya untuk menambah nilai estetika. Misalnya dari yang warnanya bening diberikan warna tambahan menjadi apa? Warna-warna tertentu. Ada kreativitas. Dari warna misalnya kurang lagi warna putih gitu, ternyata ada bahan yang polos itu dicat atau diberi warna putih sehingga mau matching. Nah seperti itu polanya, tidak harus sedikit kurang langsung beli. Nah, tidak ada kayaknya seperti itu ya, ini kurang ini beliin aja, nah, jadi seperti itu. Jadi tidak seperti itu, jadi memanfaatkan media atau bahan yang ada dengan inovasi dan kreativitas bisa menyesuaikan. Nah itulah yang kami jadikan acuan dalam menilai. Semuanya luar biasa, bagus-bagus, dan tiba saatnya kami akan membacakan hasil dari Lomba Fashion Show Recycle FPN 2023. Ini dibacakan dari juara 3 apa juara 1? Juara 3 aja ya, biar juara satunya deg-degan. Baik. Penetapan juara Lomba Recycle Fashion Show rangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara FPN LPP RRI Singaraja tahun 2023. Juara 3 dengan perolehan nilai 280 jatuh pada nomor peserta 12 Kadek Karina dan Dekaina Sindiva. Juara 2 dengan perolehan nilai 287 jatuh pada nomor peserta 7. Silakan. Dan juara 1 dengan perolehan nilai yang tidak begitu jauh dari juara 2. 289 jatuh pada nomor peserta 8. Gisela Amadea. Dewan Juri Lomba Fashion Recycle Fashion Show rangkaian kegiatan Festival Pelajar Nusantara LPP RRI tahun 2023. 1. Ide Bagus Gede Surya Brata, SPD MAP selaku Ketua merangkap anggota, Gilang Aditya Oka Pratama selaku anggota, dan 3. Irina Puspitasari SPD selaku anggota. Terima kasih, selamat kepada para pemenang, dan adik-adik tetap berkarya dan berkreativitas bersama LPP RRI Singaraja. Kita foto ya. Iya, kami mengundang seluruh juara 1, 2, dan 3 Fashion Show Recycle Festival Pelajar Nusantara 2023 untuk dapat melakukan sesi dokumentasi bersama dengan Dewan Juri Penilai. Ya, hadirin, inilah dia peraih juara 1, 2, dan 3 dalam Lomba Fashion Show Recycle Festival Pelajar Nusantara 2023. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk seluruh juara kita pada siang hari ini. Dan bagi peserta yang belum berkesempatan sebagai pemenang dalam kompetisi kali ini, jangan pernah berkecil hati karena kalian semua adalah juara. Kalian sudah mampu menampilkan yang terbaik
Namun dari yang terbaik tersebut harus dicari yang terbaik di antara yang terbaik. Bukan begitu Adia? Benar banget. Hey. Dan bagi seluruh peserta fashion show yang belum berkesempatan menjadi juara pada siang hari ini, piagam peserta dapat diambil di stand registrasi. Sekali lagi kepada seluruh peserta yang belum berkesempatan sebagai pemenang dalam kompetisi kali ini, piagam peserta dapat diambil di stand panitia. Dan dengan berakhirnya pengumuman juara 1, 2, dan 3 serangkaian Lomba Fashion Show Recycle Festival Pelajar Nusantara 2023, maka berakhir pula tugas kami berdua untuk memandu acara pada siang hari ini. Terima kasih atas atensi Anda dan kami mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati hadirin selama kami memandu acara ini. Tiada gading yang terta, kami akhiri acara ini dengan menghaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa di Festival Pelajar Nusantara berikutnya. Terima kasih. And now the simple tell me around me.